dan tentu saja pengamanan internal dari Mahkamah Konstitusi untuk mengamankan di area dalam gedung. Nanti sidang akan dimulai pada pukul 8 pagi, tetapi karena memang akan digelar untuk efisiensi ini ada 3 panel begitu ya. Jadi nanti jam 8 pagi ini dilakukan, ada beberapa gugatan dipimpin oleh 3 hakim, kemudian nanti di jam 13.30 atau setengah 2 siang juga akan ada sidang. Ini juga dilaksanakan dalam 3 panel dan nanti yang terakhir akan dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Diselenggarakan dalam 3 panel artinya tentu saja ini akan diselenggarakan di 3 ruang sidang yang berbeda. Yang pertama ini sama seperti pada saat menggelar Pilpres kemarin, yakni di Gedung MK Republik Indonesia 1 di lantai 2, kemudian yang kedua akan dilaksanakan di gedung yang sama di MKRI 1 di lantai 4 dan yang ketiga adalah di gedung MKRI kedua yang ada di lantai 4. Nanti masing-masing persidangan akan dipimpin oleh 3 hakim berbeda dan tentu saja sesuai dengan kebijakan dari Mahkamah Konstitusi bahwa bagi hakim yang diduga atau dinilai akan ada konflik of interest, maka tentu saja ini tidak akan memegang atau menangani gugatan yang sudah diajukan. Sampai dengan hari ini tercatat ada 79 perkara yang nantinya akan disidangkan pada hari ini, sementara 53 perkara lainnya akan disidangkan pada Selasa besok. Terakhir informasi yang kami dapatkan memang untuk mengantisipasi karena waktunya juga mepet begitu ya, harus selesai kurang lebih ada ratusan perkara yang harus dirapatkan, yang harus dikaji oleh majelis hakim, sehingga kondisi kesehatan dari majelis hakim ini juga dijaga betul, bagaimana ada tim dokter yang bersiaga untuk menjaga kesehatan masing-masing majelis hakim. Gita. Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Terima kasih Putu atas laporan Anda. Informasi dari Mahkamah Konstitusi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Akhir kata, saya Yan Rahman. Dan saya Gita Markesri. Kami berdua pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. 3 rumah di Tangerang, Banten digerebek karena jadi markas operator judi daring. 11 orang berikut barang bukti ditangkap. Setelah sempat viral di beberapa kota karena dianggap meminta-minta secara paksa, seorang perempuan paruh baya ditangkap petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat.
Prabowo Subianto makin intensif merangkul lawan politiknya. Hal ini bisa berdampak pada kabinet pemerintahan baru yang diperkirakan makin gemuk dan memegang mayoritas di DPR. Bagaimana soliditas koalisi nantinya dan siapa yang bakal jadi oposisi? Sapa Indonesia akan membahasnya dalam dialog nanti pagi hari ini. Anda patut siap-siap, saudara. Nanti malam Garuda Muda Timnas akan bertanding melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Mungkinkah sejarah kembali tercipta untuk merebut tiket Olimpiade? Dari sisi peringkat dan valuasi, Indonesia termasuk nomor bontot di antara negara-negara lain yang bertanding di semifinal Piala Asia 2024. Dengan valuasi 187 miliar rupiah, Timnas U23 berada satu peringkat di atas valuasi Irak. Selengkapnya akan ada bahasan di Kompas Bisnis. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Senin 29 April 2024. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Radhi Saputro. Dis, pernah dengar nggak ungkapan banyak jalan menuju Roma? Pernah dengar kan? Iya kan? Ini kayaknya tepat sekali kalau kita alamatkan buat Timnas U23 kita sekarang. Karena di headline halaman Kompas hari ini, di sorotan utamanya, tim Indonesia berpeluang menjadi raksasa Asia. Jadi sah-sah saja kalau kita punya mimpi kan. Nggak apa-apa dong. Raksasa Asia, apalagi kalau ya mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa berlaga di Piala Dunia. Di nanti malam ini sehubungan dengan akan bertandingnya tim nasional U23 kita melawan Uzbekistan. Nanti Saya yakin sekali pasti jadwal bagi para pria ini udah ada nih, jadwal nobar hanya nanti pria malam. dong. Ada juga loh mak-mak sekarang, ibu-ibu yang benar-benar gandrung sama Pratama Arhan. Wah, apalagi kalau lihat Ivar Jenner yang naturalisasi yang ganteng-ganteng itu. Wah, apalagi ibu-ibu pengen lihat pastinya. Selain itu memang mereka punya kapabilitas untuk bermain sepak bola dan menjadikan Indonesia tim yang kuat di kawasan Asia sekarang. Ini nanti juga akan ada informasinya soal ini, termasuk dilihat dari sisi bisnis kayaknya tadi ya. Nah, itu dia pastinya ya. Ini punya sisi bisnis yang luar biasa karena untuk penjualan merchandise dari mulai jersey dan juga boneka dan lain-lain juga punya nilai valuasi yang tinggi, bahkan sampai miliaran rupiah. Kita berharap pasti tinggal selangkah lagi ya tim Indonesia ini menjadi raksasa Asia, terutama untuk menuju ke Olimpiade Paris 2024 ini. Nah, yang juga menjadi sorotan adalah selain sepak bola Indonesia yang tentu saja kita tunggu-tunggu nanti malam pertandingannya adalah soal bagaimana koalisi dari Prabowo Gibran. Tampaknya koalisi Prabowo Gibran ini lagi mengintensifkan merangkul sebanyak-banyaknya partai politik di luar koalisi untuk bisa bergabung begitu ya, untuk menstabilkan suara di parlemen. Apakah nanti akan ada bahasan soal kursi menteri siapa dan juga akan menempati posisi apa, Menko, apalagi posisi-posisi yang strategis? Makin gemoy dong ya. Makin gemuk karena sebelumnya juga sudah ada Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan partai-partai lainnya yang berada di luar parlemen juga mendukung Prabowo Gibran. Nanti akan kita bahas kalau memang ada partai politik lain dari koalisi pengusung capres-cawapres lain yang akan gabung, apakah mereka juga akan minta kursi menteri atau tidak. Ini jadi bahasan bersama nanti di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita buka dulu Sapa Indonesia Pagi dari beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang ini, saudara, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya menggerebek 3 rumah di Tangerang, Banten. Rumah mewah itu dijadikan markas operator judi daring. 11 orang berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi. Penyidikan kita ini surat perintah tugasnya. 11 orang yang berperan sebagai pengelola telemarketing, layanan pelanggan dan admin ditangkap. Meski baru 4
bulan, sindikat ini telah mengantongi omset sekitar 1,5 miliar rupiah. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. 7 kios terbakar di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan pada Minggu siang. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting. Habis sudah, ini habis ini. Ini habis semua. Ya Allah, Budi. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Bangunan kios bermaterial kayu ini ludes terbakar. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api. Bun, Bunda Yeni, mobil lewati kobong Bun, main tersi Bun, dan Pengendara motor gede alias moge terlibat kecelakaan saat melintas di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur pada Minggu sore. 2 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka dalam kecelakaan ini. Peristiwa berawal saat korban bersama rombongan melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan. Motor korban bersenggolan dengan kendaraan yang lain dan menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. 2 pengendara moge yang merupakan pasangan suami istri ini meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan pengendara lain yang turut dalam kecelakaan ini dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini sedang dalam penanganan kepolisian setempat. Diduga cekcok dengan istri, suami nekat membakar rumah mertuanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV dan sempat membuat panik warga sekitar. Pria ini, Saudara, nekat membakar rumah mertuanya di Jalan Satang Ngalorong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini sempat membuat panik warga. Dengan peralatan seadanya, warga pun langsung memadamkan api sebelum semakin membesar. Belum diketahui pasti apa sebenarnya penyebab pelaku nekat membakar rumah mertuanya. Namun pihak keluarga menduga akibat perselisihan dengan sang istri. Pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran polisi diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian. Dari bencana gempa, Saudara, gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Laut Selatan Garut pada Sabtu malam mengakibatkan 3 orang luka-luka dan kerusakan 18 rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gempa itu mengakibatkan 18 rumah warga rusak, kemudian rumah sakit, perkantoran, dan masjid yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya juga mengalami rusak berat dan ringan. Selain itu 2 orang warga asal Cigalontang dan Kecamatan Cibalong, Tasikmalaya juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 17 titik dari 12 kecamatan yang terdampak kerusakan. Di antaranya di Kecamatan Raja Pola, Sodong Hilir, dan Pager Ageng. Pasca gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat Sabtu malam. Jumlah kecamatan yang terdampak menjadi 24 kecamatan yang tersebar di 50 desa. BPBD Kabupaten Garut mencatat jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai 131 rumah dan infrastruktur 18 unit. Tidak ada laporan korban jiwa, hanya warga yang luka ringan mencapai 6 orang. Pemerintah setempat juga segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak gempa. izin pasca gempa ada korban dari kampung Belpas. Gempa magnitudo 6,2 yang berpusat di Garut, Jawa Barat terasa di 11 daerah lain di Jawa Barat.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut daerah yang terdampak Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, hingga Kabupaten Purwakarta. Sementara rumah yang rusak ringan sampai berat mencapai 80 unit yang tersebar di daerah-daerah yang terdampak. Selain itu, 2 fasilitas umum dan 1 rumah sakit Kabupaten Garut yang ada di Kabupaten Garut juga mengalami kerusakan. Setelah sempat viral di beberapa kota seperti Sukabumi, Cianjur, dan juga Jakarta karena dianggap meminta-minta secara paksa, seorang perempuan Parubaya ditangkap petugas Satpol PP dan juga Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Kayak kenal ya Pak ya? Seorang warga merekam saat ibu peminta-minta ini melancarkan aksinya sambil setengah memaksa. Setelah mendapat laporan dari warga adanya pengemis viral yang meminta secara paksa, petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor langsung menemukan ibu Parubaya ini di Jalan Raya Lawang Gintung. Awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta-ronta. Namun setelah dibujuk petugas Dinsos, ibu itu kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan asesmen dan akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Dapat info dari beberapa media sosial ya, sampai akhirnya tadi pagi Pak Kepala Satuan ada memerintahkan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya di mana, coba dipatrolikan bersama jajaran Dinsos. Tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan. Setelah itu kita bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyiapkan dirinya untuk menjadi presiden selanjutnya. Informasi lengkapnya setelah jeda. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with
Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Ada berita dari selebritas Rio Raivan yang kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika pada Jumat malam kemarin. Saat ini Rio Raivan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Pesinetron Rio Raivan bukan kali ini saja terlibat kasus narkoba. Sebelumnya Rio pernah ditangkap 5 kali terkait kasus yang sama. Ia bahkan baru menghirup udara bebas 2 bulan setelah dijatuhi hukuman 3 tahun. Saudara RR diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Mohon waktu, sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Ditangkap di mana belum tahu? Ya, nanti kami update lagi ya Mas, mohon waktu. Sekarang kan Jakarta Barat masih mengembangkan dan mendalami. Sama narkoba jenis apa, Bu? Belum, ya. Rio dikunjungi mantan istri dan kerabat di Polres Metro Jakarta Barat. Kembali terjerumus dalam kasus narkoba untuk yang kelima kali. Rio Raivan mengaku kepada mantan istri bahwa pergaulan yang mempengaruhinya. Keluarga berharap Rio dibolehkan menjalani rehabilitasi dalam kasus narkoba kelimanya ini, dibanding masuk ke jeruji besi. Ketangkep juga lagi untuk yang kelima kalinya, pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat. Ya kalau kayak gitu kan semuanya ya kita kan nggak tahu ya situasi orang kan dalam keadaan apa gitu, terus juga posisinya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau Rio seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih. Sorotan politik, Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri halal bihalal pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta. Prabowo hadir bersama Wakil Presiden terpilih 2024, Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama karena berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Prabowo juga menyebut melalui silaturahmi kerjasama, kolaborasi, dan kerukunan akan berkelanjutan. Dalam sambutannya di hadapan keluarga besar dan pengurus Nahdlatul Ulama, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyiapkan dirinya untuk menjadi presiden selanjutnya. Prabowo juga menyebut dirinya tidak akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu jika tidak mendapat restu dari Jokowi. Untuk itu saya akan sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas. Kita butuh komitmen keberlanjutan. Hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan dukungan dan komitmen PBNU pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gus Yahya menyebut PBNU akan membantu memastikan agenda pemerintah yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat bisa terlaksana. Untuk itu PBNU akan selalu bersama dengan pemerintahan yang akan datang hingga masa jabatan yang diemban selesai. Kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini soal politik? Ya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menegaskan sudah saatnya PKB melakukan regenerasi pemimpin. Hal ini disampaikan Gus Ipul usai acara Halal Bihalal PBNU bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Gus Ipul, langkah yang diambil PKB untuk merapat ke kubu Prabowo Gibran sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Dirinya berharap agar PKB segera melakukan regenerasi pemimpin, terutama Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar, agar PKB bisa menjadi partai yang lebih sehat ke depannya. PKB bergabung menurut saya itu sebenarnya sesuai dengan seruan kita dari awal dulu untuk kembali ke habitat. Nah, meskipun terlambat. Yang ketiga, teman-teman di PKB harus terus berusaha untuk menggaungkan perubahan gitu. Tapi walaupun sudah bergabung dengan pemerintahan, apakah regenerasi di PKB sendiri perlu dilakukan? Ya seharusnya begitu, ya, biar sehat partai. Nah, ya, biar partai ini sehat. Mei mendatang pengajuan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung dilakukan secara daring melalui aplikasi Siap MA. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menjelaskan penggunaan aplikasi Siap MA dilakukan untuk meningkatkan efektivitas. Kini masyarakat tinggal mengirim berkas melalui aplikasi dan akan diproses secara daring oleh Mahkamah Agung. Ini semua tingkatan peradilan kita, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, di kasasi dan PK, sudah sepenuhnya kita menggunakan IT. Dan yang sangat membanggakan kita dalam pelayanan kepada masyarakat ini, tadi sudah disebutkan, masyarakat bisa mengajukan kasasi, bisa mengajukan PK tanpa harus datang ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengiriman berkas itu sendiri, baik pengiriman dari pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung maupun dari Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, itu tidak perlu lagi menggunakan hard copy. Itu artinya kita tidak perlu lagi menggunakan biaya pengiriman, waktu yang lama, rentan hilang, tapi hanya dengan satu tekanan tombol saja dalam hitungan detik, berkas itu sudah sampai ke pengadilan pengaju untuk putusan, berkas putusan, dan untuk pengiriman ke Mahkamah Agung hanya dalam hitungan detik juga sudah sampai di Mahkamah Agung. Selain itu, aplikasi Siap MA juga terintegrasi dengan aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung. Selain mempermudah pengajuan berkas, aplikasi Siap MA juga diperkirakan bisa menghemat anggaran hingga 13 miliar rupiah. Hal itu karena seluruh pengiriman berkas dilakukan secara elektronik, sehingga biaya pencetakan dan pengiriman berkurang. Selain itu, aplikasi Siap MA juga akan mendukung proses pelayanan yang bersih dan transparan. Itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah mempermudah pelayanan. Kemudian yang kedua tentu menerapkan azas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Ya, karena dengan pengiriman secara elektronik itu berarti tidak menggunakan pengiriman secara manual yang perlu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Baik. Diharapkan kedepannya penggunaan aplikasi Siap MA dapat meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan mempermudah masyarakat. Ursula Putri, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Tuhan kami yang Maha Belas Kasih.
Prabowo Subianto makin intens merangkul lawan politiknya. Hal ini bisa berdampak pada kabinet pemerintahan baru yang diperkirakan makin gemuk dan memegang mayoritas suara di parlemen. Lalu bagaimana soliditas koalisi nantinya dan siapa yang bakal jadi oposisi? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog dengan Adisti Larasati setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. I've got a car. We've gone so far. Exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. UMM pasti lulus tepat waktu, bekerja, dan mandiri. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, kini Prabowo Gibran disebut tengah menyusun kabinet mendatang. Hal ini dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyebut komposisi kabinet memperhitungkan kebutuhan pemerintah di masa yang akan datang. Pembicaraan menteri yang sudah pernah saya sampaikan, ya sudah dibicarakan, sudah diotak-atik, sudah dirancang, karena kebutuhan menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang. Kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang, sehingga itu sedang di breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Meski urusan penentuan menteri menjadi hak prerogatif Presiden terpilih, tetapi harapan jatah menteri dari partai pengusung jadi hitung-hitungan politik. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran dari hasil kalkulasi kerja Golkar sebagai partai pengusung Prabowo Gibran. Saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak.
Sementara itu, silaturahmi politik Prabowo ke beberapa lawan politiknya di Pilpres 2024 membuahkan hasil, yakni PKB dan Nasdem yang memberikan dukungannya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang baru bergabung di barisan Prabowo Gibran masih menunggu keputusan dari Prabowo sebagai presiden terpilih soal kursi menteri. Tawaran untuk masuk kabinet itu ada, Gus? Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti, nanti kan ada proses, masih 6 bulan. Urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Nanti kalau soal ditanya, PKB sudah menyiapkan menteri belum? Tanya ketum kita nanti. Sementara Nasdem juga menyebut pihaknya belum bahas soal jatah menteri. Nasdem akui sadar diri karena bukan partai pengusung Prabowo Gibran. Gimana Pak? Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri Pak, gimana Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Kita memang menyadari siapa kita. Usai PKB dan Nasdem, kini Partai Keadilan Sejahtera PKS memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. PKS diketahui sebagai partai yang selama ini konsisten menjadi oposisi sepanjang 15 tahun ke belakang. Kita tunggu saja nanti, kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal bro. Kapan ke? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan gitu? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, bagus. Sementara itu, sebagai partai pengusung, Ketua Umum Partai Demokrat menyebut tidak masalah jika Prabowo memberi kursi menteri pada partai yang baru bergabung usai Pilpres. Namun AHY mengingatkan Prabowo untuk mempertimbangkan banyak hal agar koalisi tetap solid. Yang jelas, semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya, bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Jika Nasdem dan PKB dimasukkan dalam kabinet, koalisi Prabowo Gibran akan menguasai lebih dari 70% kursi di DPR. Jika bertambahnya PKS ke koalisi Prabowo Gibran, akan efektifkah dengan banyaknya jajaran koalisi di pemerintah? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran tengah menyusun kabinet. Tak memungkiri kursi menteri jadi incaran partai pengusung Prabowo Gibran. Namun ada 2 partai non-koalisi yang mengonfirmasi dukungannya pada Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Akankah koalisi gemuk di kabinet Prabowo Gibran nantinya akan memberi dampak yang signifikan positif atau justru malah negatif? Lalu bagaimana pula nasib oposisi? Kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Melalui sambungan Zoom sudah ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Daniel Anzar Simanjuntak, yang nanti akan bergabung bersama kami menyusul. Kemudian ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, ada Muhammad Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Khalid. Assalamualaikum, selamat pagi ya Disti. Sehat ya? Daniel, Mas Adi, sehat Alhamdulillah. Iya, nanti juga akan menyusul ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra Putra, dan juga nanti ada Direktur Eksekutif, sudah hadir Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Adisti. Selamat pagi, Khalid. Iya, Bang Daniel. Baru juga bergabung ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Daniel. Waalaikumsalam Mbak Disti, Mas Khalid, Mas Adi. Iya, Bung Daniel, saya langsung ke Bung Daniel dulu deh, yang kemudian ada saat ini lagi sibuk ya kan merangkul partai-partai untuk koalisi begitu. Nah, kalau dari perkembangannya seperti apa? Kan kemarin sudah nih Nasdem, PKB sudah terkonfirmasi. Lalu bagaimana ini PKS komunikasinya nanti akan diintensifkan pekan ini atau seperti apa, Bung Daniel? Pertama, PKB dan Nasdem kan seperti kemarin disampaikan, kedua partai tersebut yang direpresentasikan oleh Pak Surya Paloh dan Gus Muhaimin menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan
Mas Gibran. Tapi secara terangnya misalnya siap bekerja samanya itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu belum disampaikan secara terang. Tapi ya bisa ditangkap lah tafsirnya oleh Mas Adi Prayitno. Tapi kemudian partai yang lain termasuk PDIP, kemudian teman-teman PKS tentu dalam komunikasi yang akan dibangun terus-menerus. Tapi Mbak Adisti yang perlu dipahami adalah bagi Pak Prabowo bukan sekedar komunikasi dan silaturahim politik yang saat ini dilakukan, bukan sekedar pemaknaannya mengajak masuk dalam pemerintahan, tapi saya sering menyebutnya sebagai upaya membangun mutual understanding. Artinya kita ingin membangun sepemahaman yang saling menguntungkan rakyat banyak. Mutual understanding ini penting karena ke depan tantangan global kita tidak mudah. Itulah yang disebut Pak Prabowo perlunya keguyuban elit, terlepas ada bersama di dalam pemerintahan atau ada yang di luar pemerintahan. Karena Pak Prabowo paham betul, kami tentu mengalami sebagai pemenang pemilu, pilpres, paham betul kita mengalami power dilemma. Saya menyebutnya power dilemma. Kenapa? Karena di satu sisi kita ingin terus mengefektivitaskan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti agar kuat di eksekutif dan di legislatif. Di sisi lain juga Pak Prabowo berkepentingan menjaga demokrasi yang sehat. Nah, oleh itulah ini menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Agar kuat di eksekutif dan juga kuat juga di legislatif, itulah yang kemudian perlu di underline begitu ya Bung Daniel. Nah, tapi kemudian ada pembicaraan dong pastinya lobby-lobby yang memang sudah diintensifkan, tidak hanya soal merangkul, tapi juga kita masih punya waktu memang 5-6 bulan sampai kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini dilantik. Soal kursi menteri ini yang lagi ramai ini, Bung Daniel. Pasti semua partai yang berkehendak ingin bergabung di dalam pemerintahan pasti mengajukan nama-nama yang ingin mereka endorse. Tapi pada akhirnya Pak Prabowo lah penentunya. Kenapa Pak Prabowo penentunya? Karena Pak Prabowo tentu tadi sering kita pahami punya hak prerogatif terkait dengan siapa menteri yang akan membantu beliau. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak ingin mendapatkan dalam tanda kutip kucing dalam karung, tapi yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo. Artinya apa? Pak Prabowo punya kriteria. Saya sebut 2 kriteria awal saja. Pertama adalah integritas. Karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi. Artinya tokoh-tokoh yang dijadikan menteri itu harus dipastikan adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan siap berperilaku dan berlaku anti korupsi. Kemudian kedua, tentu kompetensi, tentu adalah kapasitas. Terlepas dia dari orang partai atau bukan orang partai itu tidak ada masalah, karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Di partai-partai banyak ahli keuangan, di partai-partai punya banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non partai. Kalau orang partai banyak yang punya keahlian, why not? Kira-kira begitu Mbak Adisti. Tapi kalau dari koalisi Prabowo Gibran sudah ada nama-namanya yang kemudian di-endorse, Demokrat, PAN, kemudian juga yang lainnya, Golkar begitu, sudah ada nama-namanya, sudah masuk ke Pak Prabowo, Bung Daniel. Partai-partai sudah mengajukan semuanya, misalnya jumlahnya, kemudian namanya, semua partai pasti melakukan seperti itu. Jangankan partai-partai Mbak, yang di luar partai pun mengirim CV-nya. Yang belum mengirim CV itu cuma Adi Prayitno. Jadi Mas Adi belum ngirim CV nih tampaknya ya, atau jangan-jangan masih ditunggu atau lagi dibikin. Nah ini juga nih saya menarik sekali Mas Solid. Gimana nih kalau kata Pak Abu Bakar Al-Habsyi, ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Gimana nih? Kok nggak cepet-cepet nih? Ntar ketinggalan yang lain, ketinggalan kereta.
Mas Khalid. Jadi tahapan yang dilakukan oleh PKS adalah relaksasi. Jadi setelah proses kompetisi di Pilpres kemarin, kemudian usaha untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi sebagai usaha untuk yang secara konstitusional kita lakukan sudah selesai. Artinya proses Pilpres tahapannya sudah selesai. Dan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera adalah melakukan relaksasi dan kemudian menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tahapannya baru sampai di sana, sehingga kemudian PKS mengadakan kemarin halal bihalal, diundang seluruh ketua umum partai. Jadi seluruh ketua umum partai diundang, seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga diundang. Jadi nuansanya adalah merupakan kita ingin membangun silaturahim, komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Jadi kita belum tahapan kita akan koalisi atau oposisi, itu adalah domain dari Majelis Syuro, dan kemarin DPP berinisiatif untuk yuk kita ini selesai, kompetisi sudah selesai, proses berjalan damai, secara konstitusional sudah selesai, kita bangun komunikasi secara baik. Jadi kita tidak ingin juga terburu-buru. Komunikasi itu bukan diartikan sebagai kita masuk pemerintahan, ya, tapi kita komunikasi itu melakukan relaksasi, komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, apalagi kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih. Tapi nggak khawatir nih nanti bakalan ketinggalan kereta, Nasdem sama PKB aja ternyata sudah masuk gerbong nih tampaknya. PKS memiliki DNA pernah 10 tahun di pemerintahan Pak SBY, pernah 10 tahun menjadi oposisi. Bagi kami, kedua peran itu sama-sama baik, dan kami pada waktu di 10 tahun pemerintahan Pak SBY, kami tetap menjaga nalar dan kewarasan publik juga. Jadi masih ingat waktu itu, saat kita menyokong utama Pak SBY, PKS salah satu yang inisiator hak angket Senturi. Dan kita tetap menjaga kewarasan publik jika memang aspirasi publik itu ke arah sana. Dan kalaupun kita menjadi di luar pemerintahan, kami juga sudah siap karena punya pengalaman di sana. Jadi PKS juga tidak ingin terburu-buru untuk menetapkan koalisi atau oposisi. Kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan Mas Daniel, ya, dengan semua pihak, ya, dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga relaksasi politik pasca Pilpres ini bisa mencair suasana sehingga komunikasi bisa terbuka. Demikian. Kita juga sudah bergabung, ada Badan Komunikasi Strategis dari DPP Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bung Herzaki. Bung Herzaki sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Bung Herzaki. Lagi mengukur tanah dia, Mbak. Tampaknya juga masih ini nih, masih ngantuk apa ya, gimana ya? Saya ke ini dulu deh, ke Mas Adi. Mas Adi, ini gimana nih Mas Adi? Kalau misalkan Anda melihatnya oposisi dan juga koalisi, ini kan koalisi Prabowo Gibran tampaknya di tengah jalan begitu ya, yang satu gerbong ini akan ada penumpang baru nih, Nasdem dan juga PKB, mungkin nanti PKS menyusul berikutnya. Anda melihatnya bagaimana? Apakah nanti akan ada resisten-resisten atau seperti apa, Mas Adi? Kalau melihat tanda-tanda alam, saya kira resistensi itu sudah muncul. Variabelnya dua. Pertama, pernyataan Partai Demokrat yang saya kira mulai bicara tentang koalisi itu tidak harus banyak-banyakan dan tidak harus gemuk-gemukan, tapi yang paling penting efektif dan kemudian dia bisa bekerja secara tuntas dan maksimal. Saya kira itu sebagai salah satu bentuk resistensi yang bentuknya halus sebenarnya, bahwa koalisi itu tidak harus mayoritas, tapi yang bisa minimal untuk menggenapi ambang batas presiden atau minimal ambang batas koalisi 50% plus sekian di parlemen. Karena kalau kita membaca kekuatan politik 4 partai politik pendukung Prabowo Gibran per hari ini, kekuatan politiknya hanya sekitar 43%. Tentu itu tidak kondusif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik pemerintah. Oleh karena itu secara teori sebenarnya dari segi kubu nomor 2 masih membutuhkan minimal satu partai politik yang sebenarnya bisa menggendapi 50% plus sekian itu, Adisti. Cuma kan kalau kita membaca perilaku elit, salah satunya Prabowo Subianto, kan memang ada kecenderungan untuk merangkul berbagai pihak. Jadi koalisinya bukan koalisi rampung yang diinginkan, tapi koalisi gemuk. Jadi ketika misalnya
PKS yang belakangan muncul juga ingin mengundang, itu kan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sebenarnya dibaca oleh publik soal mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Tapi overall bagi saya, kalau kita membaca dua variabel lainnya, yaitu bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh Partai Gelora. Sekalipun Gelora ini kan nggak lolos ke parlemen, tapi kan sejak awal memang pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangankan ada niat untuk kerjasama ya, berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, kawan-kawan Gelora itu udah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Itu kan sebagai satu bentuk penolakan yang menurut saya cukup agresif. Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, mempertanyakan visi misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai ya berseberangan satu sama yang lainnya. Karena kan selama ini kawan-kawan PKS ini kan adalah partai politik baik pada level elit dan grassroots-nya paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran, mulai dari soal MK-MK, soal etika terkait dengan kecurangan pemilu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya kedatangan orang baru dalam koalisinya Prabowo dan Gibran ini cukup meresahkan partai-partai politik pengusungnya. Demokrat resah, Gelora resah, dan saya kira partai yang lain juga gelisah itu. Golkar gelisah, PAN gelisah, Demokrat juga gelisah karena keistimewaan mereka sebagai partai pengusung awal akan tidak terlampau sesignifikan waktu awal-awal untuk memenangkan Pilpres. Dan saya mazhabnya sejak awal selalu mengatakan yang kalah bukanlah di luar, yang menanglah cukup menikmati kekuasaan politik. Haram hukumnya bagi yang kalah politik itu 1 dan 3 diajak koalisi karena mereka itu kan bukan hanya visi misinya berbeda, kepentingan, intensi dan chemistry-nya saya kira berbeda secara diametral. Oleh karena itu, Bang Dhanil sampaikanlah salam ke Pak Prabowo dan kawan-kawan Gerindra dan partai pendukungnya, jangan ajaklah mereka-mereka itu, biarkan aja berada di luar kekuasaan. Ini sebagai bentuk punishment bahwa yang kalah pemilu itu harus menikmati sunyinya jalan koalisi di mana mereka itu berada di luar kekuasaan. Oke, gimana Bung Dhanil? Anda sepakat atau gimana? Tadi saya sebutkan Mbak Adisti, Pak Prabowo, Mas Gibran tentu dihadapkan pada saya nyebutnya tadi sebagai power dilemma. Di satu sisi kan kita tentu menginginkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif itu tentu mendapat dukungan dominan dari parlemen. Nah, saat ini seperti tadi disebutkan oleh Mas Adi, kita masih kurang dari 50%. Artinya sebenarnya satu partai politik saja sudah cukup begitu untuk kuat di parlemen. Nanti kita lihat, tapi lebih kuat, lebih baik kira-kira begitu. Jadi itu simbolisasi gotong royong dan sebagainya. Nah, efektivitas itu akan sangat membantu upaya Pak Prabowo mengakselerasi program-program Indonesia maju ke depan. Itu pertama. Kedua, Pak Prabowo juga punya komitmen ingin menjaga demokrasi yang sehat. Kan teman yang baik itu suka mengingatkan mengingatkan dengan keras. Nah, kita butuh pressure group di parlemen memang. Jadi tentu Pak Prabowo paham betul bagaimana menjaga keseimbangan ini dan harmonisasi ini dengan baik. Tapi kan kemudian teman yang baik juga teman yang dari awal setia sampai akhir begitu. Tentu itu bagian itu juga harus diperhitungkan. Yang tetap dijaga. Itulah sebabnya tentu komposisinya Pak Prabowo sangat memperhatikan hal tersebut. Kan biasa kalau jamaah masbuk dengan jamaah yang sejak awal ikut di barisan itu pasti berbeda. Itu hal yang normal dan dipahami dengan baik oleh Pak Prabowo. Oke, Bung Herzaki, gimana nih Bung Herzaki? Harusnya kan teman yang sejak awal setia ini yang kemudian harus diprioritaskan, jangan sampai kemudian ada potensi-potensi resisten. Kalau kata Mas Ahaye mengatakan jangan kuat seperti di luar, tapi ternyata kropos di dalam. Bung Herzaki. Ya, terima kasih. Kalau dari kami jelas ya, Mas Ahaye itu menyampaikan kalau kita lihat konteksnya itu tidak spesifik kalimat itu gitu. Tapi beliau menekankan bagaimana koalisi ini seharusnya kuat di dalam menghadapi berbagai hal. Karena bagaimanapun tantangan ke depan kan luar biasa. Tapi kalau kita berbicara mengenai komitmen Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, teman-teman Golkar, PAN, dan juga teman-teman koalisi lainnya yang ada di ini sangat baik gitu loh ya. Kita punya komitmen kebersamaan yang kita jalin sejak sebelum mendaftarkan. Ketika mendaftarkan, ketika berkampanye bersama, berupaya memenangkan Pak Prabowo, dan juga komitmen itu adalah setelah pasca memenangkan. Dan ini kita
sudah saling terbuka semuanya, dan komunikasi Mas AHY dengan Pak Prabowo itu kan intens sekali ya gitu. Hanya memang tidak semua bisa kita ungkap ke publik. Tidak semua pertemuan diskusinya bisa kita sampaikan ke publik. Tapi yang pasti kita punya satu kesepahaman bahwa 5 tahun ke depan tantangannya sangat kompleks, sehingga kita butuh misalnya katakanlah ada teman-teman yang selama ini tidak bersama kita tetapi ingin bergabung bersama Pak Prabowo, ada yang ingin dirangkul oleh beliau. Ya kalau dari kami sangat terbuka. Siapapun yang dirangkul oleh beliau, diajak bergabung ke kabinet, diajak gabung ke koalisi, bagi kami tentu ini atas dasar pertimbangan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk kebaikan. Bagaimana agar visi, misi, dan program yang telah kita janjikan itu kepada masyarakat benar-benar kita bisa terwujudkan. Bagaimana misalnya kemiskinan ekstrim bisa kita hapuskan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi sesuai dengan harapan kita. Misalnya bagaimana terkait dengan ketahanan kemandirian pangan, kemandirian bisa terwujud. Jadi kami meyakini siapapun nantinya jika diajak oleh Pak Prabowo dan ternyata pas, kan namanya Pak Prabowo mungkin membuka ruang, tetapi mungkin dalam buka ruang itu kan nggak semua juga. Ada yang merasa pas, kemudian lebih merasa saya cocoknya di luar kabinet. Nanti kita di parlemen aja membantunya dalam konteks tadi seperti disampaikan oleh Mas Daniel dalam demokrasi ini, ada yang berkenan saya jadi oposisi aja biar bantu mengingatkan. Takutnya kalau semua masuk nanti malah demokrasi kita istilahnya itu berjalan dengan kurang baik gitu, ya kan? Nah ini tentunya harus kita hormati gitu dalam konteks ini. Jadi dari Demokrat terbuka. Nah, Mas Solid dengan siapapun ya, kemarin katanya Nasdem, katanya lalu PKB, Demokrat mendukung sepenuhnya langkah Pak Prabowo. Karena beliau adalah presiden terpilih kami, karena beliau adalah pemimpin dalam koalisi kami, dan sejak awal Partai Demokrat, Mas AHY, Pak SBY percaya betul dengan Pak Prabowo karena kita sudah punya komitmen kebersamaan, dan sampai sejauh ini semuanya dilakukan. Tidak ada yang berubah. Sebelum menang, setelah menang, sama semua. Tapi Partai Demokrat ini juga nggak sih, maksudnya khawatir juga nggak sih kalau misalkan koalisinya terlalu gemuk begitu nantinya di eksekutif maupun di legislatif begitu, kan tetap harus ada partai penyeimbang pastinya dong. Apalagi kita tahu Partai Demokrat kemudian sudah ikut dari koalisi Prabowo Gibran ini juga tetap setia begitu. Tiba-tiba ada penumpang yang masuk begitu, masuk ke dalam gerbong di tengah jalan, Anda nggak khawatir apa? Bukan penumpang lah, ini kan kita semua elemen bangsa gitu kan. Perbedaannya adalah memang yang telah memilih berjuang bersama Pak Prabowo gitu. Lalu kemudian ada yang melihat, wah setelah kemudian berbeda tempat, berbeda kubu, lalu merasa sepertinya saya juga ingin bantu Pak Prabowo. Oh, bagi kami senang sekali sebenarnya. Karena harapan kami tentu bagaimana tadi, janji kami, janji kita, janji Pak Prabowo adalah kepada rakyat. Ya. Dan bagi kami ini bagaimana kita bisa upayakan hal terbaik, memastikan pemerintah ini berjalan dengan lancar, agar apa yang menjadi janji tadi, apa yang menjadi cita-cita beliau bisa diwujudkan dalam 5 tahun ini. Gitu. Ini yang paling penting bagi kami, nggak masalah tuh, mohon maaf Pak. Kami tidak ada kekhawatiran nanti posisi masuk bagaimana, apalagi mohon maaf sebelum ditanya saya sampaikan, kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri Mbak atau di kabinet, nggak ada. Komunikasi kami dengan Pak Prabowo, Mas AHY dengan Pak Prabowo itu sangat-sangat baik, termasuk mengenai rencana-rencana ke depan. Jadi kalau kami percaya betul sama beliau, jadi nggak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran soal jatah kursi menteri, tapi kemudian ada potensi resisten nggak sih? Katanya sih kalau Partai Demokrat sama Gelora nih agak ada potensi resisten nih dengan adanya member baru. Nggak ada. Saya diskusi dengan Mas AHY setiap hari, hampir setiap hari. Nggak ada kita resisten. Partai ini masuk gimana? Kita nggak setuju. Enggak. Kami percaya dengan Pak Prabowo karena kami janji komitmen kami kepada Pak Prabowo. Itu yang kami pegang betul dengan teman-teman di Gerindra ya, dengan teman-teman di KIN, dan punya selama ini jejak rekam dan kesepakatan ini masih terus berjalan. Nggak ada perbedaan, nggak ada apa. Jadi Mas Adi sebelum digoreng-goreng sama Mas Adi saya sampaikan Demokrat terbuka dan siap menerima siapapun teman yang ingin bergabung bersama di dalam pemerintahan maupun teman yang memilih untuk berada di luar pemerintahan. Kalau kami dulu dengan PKS berdua aja dengan PKS dulu siap kok sebagai oposisi ya, Bang Holid ya. Ya kan, jadi kalau misalkan PKS mau gabung juga Partai Demokrat terbuka aja begitu ya, nerimanya? Kami sangat terbuka, tergantung Pak Prabowo. Pak Prabowo mengajak siapapun, lalu kemudian ternyata kan nama mengajak ini kan tentu ada kesepakatan. Nah kalau tercapai kesepakatan ya tentu bergabung. Kalau tidak tercapai tentu memilih di luar. Silakan aja. Kami dukung Pak Prabowo. PKS diajak Bang Holid, kami dukung. Siapa lagi nih? Partai mana? Sebutkan. Silakan, Mbak. Oke. Partai Demokrat juga katanya sudah kirim CV juga ke Pak Prabowo. Oh enggak kirim CV. Enggak kirim CV. Kita diskusi. Pak Prabowo meminta kader terbaik. Ya, kemudian Mas AHY tentu menyampaikan ya, tentu bagaimana begini, Mbak. Kalau Mas AHY ini kan tipikal, kami Demokrat ini begini.
kita berangkat dari kriteria dan kebutuhan dulu, Mbak. Jadi kebutuhannya sosok seperti apa, di pos-pos seperti apa, lalu kita bicara kriteria, lalu kami kemudian di dalam sendiri melakukan seleksi gitu. Agar apa? Agar yang benar-benar disampaikan kepada Pak Prabowo adalah menjadi aset, menjadi kekuatan bagi kabinet nanti, bukan menjadi liability. Karena bagaimanapun tidak ada waktu istirahat, Mbak, dan tidak boleh ada satupun kesalahan dalam 5 tahun ke depan. Sehingga kami ingin sejak hari pertama, kader-kader yang kami kirimkan kemudian dipercaya oleh Pak Prabowo itu benar-benar bisa gaspol habis-habisan mendukung Pak Prabowo. Jadi nggak ada terlalu lama penyesuaian atau apa. Dan bagi kami ini cepat kok. Karena bagaimanapun hari ini kami sudah di pemerintahan. Termasuk juga katanya juga siap jika diposisikan nanti di koalisi atau di kabinetnya Prabowo Gibran menempati kursi Menko. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu, Bung Herzaki. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Dari tangisan pertama hingga dewasa, seringkali kita meninggalkan jejak yang tidak bermanfaat. Dari jejak karbon rumah tangga, jejak karbon kendaraan, hingga jejak limbah plastik. Kini, saatnya bertanya, jejak apa yang akan kita cipta? Langkahkan diri untuk lakukan kebaikan kecil, namun ciptakan dampak besar. Telkomsel Jaga Bumi berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat aksi nyata dengan menukar Telkomsel Point menjadi pohon dan mengolah limbah plastik kemasan serta cangkang kartu perdana operator seluler. Karena menjaga kelestarian bumi adalah semangat kami. Semangat Indonesia. Bersama Telkomsel Jaga Bumi. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana kemudian siapa yang koalisi, siapa yang oposisi, lalu juga partai politik tampaknya sudah membidik kursi menteri di Prabowo Gibran begitu setelah Nasdem dan juga PKB sinyalnya memang makin menguat untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Nah, tadi pertanyaan saya sempat belum dijawab begitu ya sama Bung Herzaki. Bung Herzaki, tampaknya ini ada sinyal-sinyal begitu yang menyebut atau ada kabar-kabar katanya Partai Demokrat siap juga nih untuk menduduki posisi Menko. Oh iya, tentu kalau misalnya kami diberikan kesempatan menjadi kader kami ya, menjadi Menko ataupun menteri-menteri lainnya. Siapa yang prioritas, Mas Ahaye? Loh, kalau dari kami jelas, kita ingin memberikan kader-kader terbaik yang akan menjadi aset, akan menjadi kekuatan bagi kabinet ke depan yang bisa optimal membantu Pak Prabowo. Ya jelas kader terbaik Demokrat hari ini ya Mas Ahaye, gitu ya. Jadi tentu beliau lah yang akan menjadi nama pertama dan terutama yang akan kami berikan kepada Pak Prabowo gitu. Dan ini ya udah kesepakatan di dalam gitu ya, maksudnya bersama semua kader tentu mengamini ini gitu. Di mana-mana saya bilang Mas Ahaye gitu. Apalagi kita tahu hari ini Mas Ahaye selama 2 bulan terakhir sudah menjadi Menteri ATR Kepala BPN. Nah kita juga bisa lihat bagaimana jejak rekam beliau ya selama 2 bulan ini banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan gitu.
Ya, dan ini tentu bisa menjadi bekal juga ke depannya ketika nanti mendapatkan amanah atau kepercayaan apapun dari Pak Prabowo. Jadi kami tegaskan, Mbak, Mas Ahaye maupun kader-kader Demokrat lainnya itu siap ditempatkan di posisi manapun, ya, yang diharapkan oleh Pak Prabowo sehingga bisa memberikan kinerja kerja terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Karena Mas Ahaye ini seorang patriot, Pak, seorang prajurit. Kita siap dimanapun. Jadi nggak milih-milih gitu. Harus ini, harus itu, enggak. Kami percaya Pak Prabowo tentu punya perhitungannya sendiri, ya, punya analisanya sendiri, punya data sendiri, punya rasa sendiri. Mana nih sosok yang dirasa pas? Kan tentu chemistry harus nyambung. Sederhananya saya pernah dengar nih, ada Bang Ahmad Muzani pernah menyampaikan, ya kalau jadi menteri harus percayalah dengan program-programnya Pak Prabowo. Ya Demokrat udah jelas, kami percaya betul setiap program dari Pak Prabowo, karena itulah kami bergabung dengan beliau ketika itu. Dan kami sudah second itu jelas. Jadi kita udah bicara nih Mbak, visi misi program waktu itu. Seperti apa bentuk kedepannya pemerintahan. Itu sudah diskusi panjang kalau di Kim ya, Bang Dhanil ya. Bahkan tadi visi misi program yang kita setor ke KPU, itu bukan dibuat 1-2 orang Mbak. Itu digodok oleh banyak orang. Termasuk kami-kami ini juga ikut. Jadi bukan ada yang duluan belakang, ada. Semua istilahnya itu benar-benar serius menggodok visi misi dan program. Sehingga ketika nanti ini, nah alhamdulillah menang. Kita sudah siap ini gitu loh Mbak. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan kondisi kementerian hari ini gitu. Katanya ada juga yang mengatakan Demokrat juga mengincar kursi Menko Polhukam karena memang Mas Ahaye backgroundnya dari background militer juga begitu ya kan, rasa-rasanya kok cocok ya, sesuai ya. Ya, makasih Mbak kalau tadi disampaikan cocok atau sesuai, atau mungkin masyarakat juga ada menilai seperti itu. Bagi kami alhamdulillah ya kalau kita bicara mengenai kompetensi. Dan ingat hari ini Pak Jokowi misalnya menyampaikan seorang menteri itu dipilih karena apa, leadership dan kemampuan manajerialnya. Mas Ahaye alhamdulillah sudah terbukti untuk itu selama ini. Begitu juga dengan di ATR BPN ini, beliau lagi sangat optimal. Nah, tetapi masalah posisi dimanapun Pak Prabowo itu adalah hak prerogatif beliau. Demokrat menghormati hak prerogatif seorang presiden terpilih. Nah, ini menjadi komitmen kami, Mbak. Itu yang paling penting. Itu yang kemudian hak prerogatif dari presiden itu yang kemudian menjadi underline kita semua ya. Nah, kalau PKS sendiri memang nggak mau mengulang begitu. Kalau kita lihat begitu kan PKS ini di eranya SBY Budiono ini ada 3 menteri kalau tidak salah. Ada Mensos Salim Segaf Al-Jufri, kemudian ada Menteri Pertanian Suswono, dan juga Menkominfo ada Pak Tifatul Sembiring. Tidak tertarikkah atau kemudian berada di luar pemerintahan jauh lebih bisa menjadi pengawas dari pemerintahan? Mas Holid. Ya, seperti yang disampaikan tadi, tahapan dari PKS saat ini adalah membangun komunikasi dengan semua pihak terlebih dahulu. Wabil khusus dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Karena proses konstitusional sudah selesai dan kita ingin membuka komunikasi terlebih dahulu. Karena nanti untuk tahap berikutnya terkait apakah berjuang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu nanti kita akan bahas di domain Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Kita akan kaji betul maslahat dan mudaratnya seperti apa. Tentu kita melihat dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia ke depan, bukan hanya bagaimana kepentingan partai itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang sistem politik di Indonesia, kita itu sistem presidensial sebenarnya. Sistem presidensial itu berbeda dengan sistem parlementer. Mungkin nanti Mas Adi Pre akan bisa sampaikan itu. Kalau sistem presidensial, DPR RI ya di parlemen itu memang nature-nya itu memang harus kritis, harus menjadi check and balances dari kerja dari eksekutif. Dan Partai Keadilan Sejahtera saat ini ya memang saat ini kalau kita lihat satu-satunya partai politik yang ada di luar pemerintahan adalah PKS saat ini. Dulu sempat bareng kita dengan Bung Herzaki ya, Partai Demokrat. Akankah kemudian tetap istiqomah di luar pemerintahan? Ya, nanti kita akan lihat dinamikanya seperti apa ya. Dan ini karena akan domain kita akan melihat wisdom keputusan yang dibuat oleh para pimpinan. Tapi kita ini saat ini fasenya kita ingin melakukan relaksasi ini penting. Kenapa relaksasi ini penting? Karena proses kompetisi kemarin berjalan cukup luar biasa dan kita ingin melakukan relaksasi bagaimana komunikasi dengan semua pihak itu berjalan dengan baik. Karena begini, walaupun kemarin kita misal 10 tahun oposisi di luar pemerintahan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita tetap membangun komunikasi politik dengan baik dengan Presiden Joko Widodo. Jadi kerja-kerja oposisi kita, kritis kita kepada pemerintah, janganlah sampai menutup pintu komunikasi. Kita ingin komunikasi publik secara kondusif itu bisa kita jalankan. Sehingga
peluang-peluang komunikasi ini tidak tertutup sama sekali. Nah ini yang sedang dilakukan PKS. Makanya kemarin kita mengadakan halal bihalal, kita undang seluruh ketua umum partai, kita undang seluruh pasangan capres dan cawapres. Dan insya Allah ini adalah menjadi niat baik PKS untuk membangun komunikasi dengan semua pihak. Oke, tak apa begitu ya, relaksasinya jangan kelamaan, tapi karena memang Prabowo Gibran ini oke gas soalnya ya kan, kalau nggak oke ya udahlah kita gas aja lah ya. Mas Adi, gimana nih Mas Adi, Anda melihatnya kalau dari analisa Anda, siapa yang kemudian nantinya akan merapat memang koalisi perubahan ini yang memang sudah bubar, Nasdem, PKB, ataukah kemudian PKS tetap istiqomah di oposisi, atau kemudian justru PDI Perjuangan ini yang tampaknya masih masih adem ayem aja? Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Mereka ini kan tidak peduli mau diajak atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Itu buktinya hampir tiap hari elit-elit PDIP itu kan masih nggak puas dengan hasil di 2024. Mereka terus menduga bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, ada mobilisasi aparatus kekuasaan, dan buktinya setelah MK, setelah KPU menetapkan Gibran dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres, kawan-kawan PDIP kan juga masih kebetun ya sebagai bentuk mencari keadilan kata mereka. Artinya apa? Kalau PDIP ini jaim sebenarnya punya intensi untuk bergabung, ya mestinya mereka ini tidak melakukan itu. Cukup ya langsung mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato bahwa Pilpres sudah usai dan apa pilihan politik mereka ya ini harus dipilih secara masing-masing. Tapi kan per hari ini mereka tetap kritis dan cukup vokal yang menganggap pemilu di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan. Partai-partai yang lain di luar PDIP saya kira memang sangat kelihatan iman politik mereka itu ingin menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran. Saya ingat persis ya 2014 yang lalu ketika Prabowo kalah dari Jokowi, Prabowo langsung memberikan pidato politik secara terbuka apapun hasil yang nantinya ditetapkan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi. Prabowo mengatakan kalau kalah siap berada di luar kekuasaan dan tidak tertarik untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Itu jelas dan fix. Per hari ini kita tidak pernah mendengar misalnya partai-partai politik di luar kubu nomor 2 ini yang tegas iman politiknya. Apapun yang terjadi, mereka menggunakan ini momentum rekonsiliasi, politik perusahaan, politik kerjasama. Bagi saya sederhana aja lah. Kalau mau bergabung, bergabung aja kok. Malu-malu amat karena rakyat kita ini kan sudah pada paham gitu loh Mbak. Ini kan bagian dari komunikasi, kerjasama, jadi menteri, sharing power, selesai. Kan politik kita sederhana. Jadi atas nama kerakyatan dan kebangsaan ini menutupi keinginan yang sesungguhnya ingin jadi menteri. Politik ini kan politik nutup-nutupi, politik yang pura-pura tidak tahu, padahal mereka ini di panggung belakang sudah mengkalkulasi dapat menteri apa dan jumlahnya berapa. Kalau partai-partai pengusung seperti Partai Demokrat minta menteri 5 misalnya, minta Menko Polhukam misalnya, saya kira rasional. Oh, Anda mengatakan rasional ya? Rasional ya? Sebagai partai pengusung mau minta 10, mau minta 15, mau minta menteri-menteri yang dinilai komisi wasit, ya itu bagi saya nggak ada persoalan. Sebagai pemenang tentu saja harus disampaikan keinginan politiknya. Jadi Bang Herzaki nggak perlu tawadu amat, terserah Pak Prabowo Subianto, tapi harus dinegosiasikan apa keinginan Partai Demokrat. Tapi itu tadi yang agak aneh itu kalau partai yang kalah juga minta jadi menteri, ini repot dunia. Jadi untuk apa kemudian pemilu? Oleh karena itu saya selalu keras dari dulu. Setiap pemilu sejak 2004 sampai 2024 hari ini saya selalu mengatakan bagi mereka yang kalah biarkan mereka berada di luar kekuasaan. Toh koalisi sekalipun di parlemen tidak terlampau kuat dukungan politiknya, banyak kepentingan dan isu-isu politik yang saya kira masih bisa didamaikan antara kepentingan pro pemerintah dan pro kelompok-kelompok oposisi. Kalau toh misalnya pahit nih Bang Daniel, butuh kekuatan politik parlemen, cukuplah ngajak satu partai, nggak usah banyak-banyak. Saya kira ini sebagai ikhtiar dan ini juga suntikan bagi demokrasi kita. Karena kalau ada 3 partai misalnya yang ada di parlemen tidak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, saya kira akan menjadi satu hal yang menarik. Jadi perimbangan, check and balances, dalam tanda kutip dissenting opinion yang akan mereka berikan kepada eksekutif akan menjadi sesuatu yang lezat bagi tontonan demokrasi kita yang akan datang. Kalau jadi sapu bersih, sudah wassalam ini nasib oposisi di parlemen. Dan bisa dipastikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat itu akan disahkan. Oke, karena memang
kuat di parlemen untuk menjaga stabilitas juga begitu ya di parlemen. Nah kalau misalkan Mas Adi melihat nanti akan pembagiannya akan seperti apa, seharusnya kemudian Partai Demokrat juga dengan lantang saya maunya segini begitu karena memang saya setia dari awal begitu. Lain halnya kalau misalkan yang baru bergabung beberapa member-member baru begitu kan bisa dikasih syukur, nggak dikasih ya dikasih dong gitu loh. Mas Adi. Saya kira memang Gerindra paling banyak jatahnya dan komisi-komisi strategis pastinya akan dimiliki dan diakuisisi oleh Gerindra. Itu secara alamiah memang selalu menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh partai pemenang. Yang kedua biasanya dilihat seberapa besar kontribusi partai waktu pemenangan di 2024 yang kemarin. Kayak Demokrat misalnya. Ini kan kelihatan nih pasang fotonya Gibran kok Prabowo doang misalnya. Jangan-jangan itu jadi catatan bahwa Demokrat itu all out di Jawa Timur, naik secara signifikan paslon nomor 2, iya. Tapi kan publik juga akan memberikan catatan kira-kira siapa yang dinilai kinerjanya berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo. Termasuk dengan Golkar. Apa betul Golkar? Apa betul Partai Amanat Nasional? Ini sehingga mereka itu sangat layak untuk bicara dengan sejumlah menteri yang cukup signifikan. Tapi begini Mas Adi, Anda melihat PKS oke gas nantinya? Kalau PKS ini kan kelihatannya malu-malu tapi mau, ya kan? Jadi undangan halal bihalal kepada Prabowo ini kan bentuk komunikasi awal. Mereka itu ingin membuka komunikasi politik. Kenapa saya sebut malu-malu tapi mau? Karena memang PKS ini nggak mungkin menawarkan diri berkoalisi, tapi kalau diajak rasa-rasanya cocok. Jadi pernyataan Sekjen PKS beberapa waktu yang lalu tinggal nunggu waktu untuk dapat jatah dan giliran menteri. Jadi bagi saya seorang sekjen ketika bicara secara terbuka kepada publik, rasa-rasanya memang sudah ada komunikasi yang dibangun secara intensif dengan kubu Prabowo Subianto. Problemnya perlu saya koreksi nih Pak Adi. Itu maksudnya saya koreksi. Kebagian itu maksudnya adalah bertemu, berkomunikasi. Bukan masalah jabatan menteri dan sebagainya. Itu masih terlalu jauh. Kita masih tahapannya adalah membangun komunikasi. Belum bicara masalah koalisi atau oposisi. Ya harus ketemu dulu dong pastinya ya, harus ada pertemuan dulu ya Mas Holid ya, baru membahas untuk selanjutnya kursi menteri. Tapi saya membaca memang PKS dalam posisi minta diajak. Kalau tidak, sepertinya PKS ini agak jaim dan agak gengsi untuk menentukan diri menjadi bagian dari kubu Prabowo. Tapi kalau diajak, PKS akan memberikan begitu banyak referensi. Sejak lama PKS ini mendukung Prabowo Subianto, enggak ada persoalan, enggak ada sesuatu yang akan dipertentangkan satu sama yang lain. Inilah sepertinya memang kenapa dalam halal bihalal kemarin PKS itu ingin mengundang Prabowo, tapi Prabowo tidak datang. Publik merasa mungkin tak enak hati sama kawan-kawan Partai Gelora itu karena Partai Gelora begitu agresif dan menyalak, ya betapa itu adalah sesuatu yang tidak elok dipandang mata katanya. Itu saya sebut resistensi dari pendukung Prabowo sudah mulai kelihatan, bukan hanya Demokrat juga kelihatan mulai nggak happy itu kalau ada partai-partai lain yang begitu banyak masuk dalam koalisi. Ini Mas Adi dan teman-teman. Sekalian juga untuk Mas Holid meluruskan bagaimana kemudian jika ada pandangan yang mengatakan memang ada resisten terutama dari Partai Gelora. Mas Holid, singkat saja. Saya tidak ingin mengomentari itu. Jadi halal bihalal itu kita mengundang seluruh pihak. Itu yang pertama. Yang kedua memang Pak Prabowo melalui timnya menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena sudah ada acara halal bihalal yang lain. Jadi saya kira ini adalah maksud saya ini jangan dipelintir bahwasanya ini adalah sebuah sikap politik yang kemudian menolak karena ada Gelora, tidak sejauh seperti itu. Intinya kita mempunyai niat baik di sini membangun komunikasi semua pihak dengan 01, dengan 02, dengan 03, dengan seluruh partai politik. Kan spiritnya di sana. Spiritnya di sana dan kita tidak ingin terburu-buru juga karena proses pembentukan pemerintahan itu masih 6 bulan ke depan dan proses kami adalah sudah niatan baik untuk melakukan relaksasi tadi sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan komunikasi dengan terutama dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Saya pikir itu adalah contoh yang bagus dan perlu didukung agar relaksasi dan kondusivitas politik di level nasional itu tetap terjaga. Oke, baik. Terakhir Bung Daniel, bagaimana kemudian koalisi Prabowo Gibran ini bisa, terutama ya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mengakomodir, jangan sampai kemudian ada potensi resisten di sana, ada terjadi potensi gesekan-gesekan kecil di sana, apalagi sebentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi kemudian akan dilantik begitu. Mbak Adisti, Pak Prabowo terkenal sebagai sosok yang mampu membangun soliditas tim dengan baik. Nah, soliditas tim ini perlu dibangun ya tentu tadi
insentif yang pantas diberikan itu harus tetap diberikan. Tentu tadi saya sebutkan insentif yang diberikan kepada partai yang sejak awal mengusung Pak Prabowo tentu berbeda dengan partai yang saya menggunakan istilah masbuk dalam jamaah koalisi ini gitu. Nah, oleh sebab itulah insentif itu akan tetap menjaga soliditas. Kemudian yang kedua, tapi tidak mengabaikan fakta bahwasannya Pak Prabowo membutuhkan putra-putri terbaik negeri ini untuk membantu beliau. Makanya partai tidak mungkin Pak Prabowo terima apabila memberikan orang-orang yang tidak qualified. Yang tadi saya sebutkan dua yang paling atas itu adalah integritas dan kemudian kompetensi. Dan ini penting. Jadi insentif pasti diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian kedua, Pak Prabowo ingin fokus pada integritas dan kompetensi ketika para menteri itu beliau tunjuk. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi tidak perlu khawatir ya, apalagi Demokrat begitu yang memang sudah sejak awal begitu ya, Bung Daniel. Don't worry, be happy. Itu yang Mbak yang. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana nanti akan ada komunikasi-komunikasi selanjutnya PKS dengan Pak Prabowo, atau kita nggak pernah tahu siapa yang nanti akan menduduki posisi-posisi strategis juga di pemerintah, dalam hal ini adalah di kursi menteri siapa saja. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Holid terima kasih, Bung Daniel terima kasih, Bung Herzaki, Mas Adi Prayitno terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan telah dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Apa yang bisa dievaluasi dari kasus ini kami akan bahas sesaat lagi bersama rekan saya, Radisa Putra. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Tina udah siap Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh Om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Tina udah siap Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh Om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan telah dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Tidak ada upacara resmi kepolisian untuk melepas almarhum karena sebab kematian yang diduga bunuh diri. Isak tangis keluarga korban tidak terbendung saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Korban dimakamkan di pemakaman Islam Desa
Kalasei, Manado, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Sebelum dimakamkan, jenazah korban terlebih dahulu disolatkan di Masjid Nurul Iman yang berada tidak jauh dari rumah korban. Jenazah korban dipulangkan ke Manado pada Minggu pagi tanpa dilakukan otopsi karena permintaan keluarga. Jenazah anggota polisi yang ditemukan tewas diduga bunuh diri di Mampang tiba di Manado pada Minggu pagi. Korban mendapat pengawalan dari rekan-rekannya yang bertugas di Satlantas Polresta Manado di perjalanan menuju rumah duka. Rumah duka dipenuhi kerabat keluarga dan rekan-rekan korban. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah korban sampai di rumah duka. Dan bagaimana sebenarnya kasus misteri tewasnya polisi dengan senjata api? Pagi ini kita akan bahas dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril yang sudah ada di studio. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan dugaannya bunuh diri ya, dikatakan begitu. Nah, sebenarnya apa yang bisa Bapak lihat? Kenapa seorang anggota kepolisian begitu nekat mengakhiri nyawanya dengan cara seperti ini? Sebetulnya saya meragukan bahwa almarhum ini meninggal akibat bunuh diri. Oh, gitu. Tapi oke lah. Balik ke pokok pertanyaan, apa yang bisa kita pahami terkait dengan personil polisi yang meninggal dunia? Ada sekian banyak riset yang menunjukkan 4 faktor risiko utama di balik personil polisi yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Yaitu kecemasan. Tentu saja kita tidak bicara kecemasan biasa, tapi kecemasan yang hebat. Betul. Yang kedua, depresi. Yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat, konsumsi miras. Apapun itu, 4 faktor risiko ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang personil polisi pada akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan yang sedemikian fatal, sampai kemudian menghabisi dirinya sendiri, ini bukan merupakan sebuah akibat dari situasi yang berlangsung dalam tempo singkat, tidak. Tapi ada sebuah masalah, ada sebuah kesulitan hidup, ada sekian banyak beban yang dialami sekian lama, sampai kemudian titik akhirnya personil polisi mengambil keputusan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Atas dasar itu, memang penting bagi kita untuk menelusuri ke belakang untuk memastikan sekali lagi apakah dalam kasus ini personil polisi yang kita perbincangkan ini memang meninggal akibat menghabisi dirinya sendiri, menembak dirinya sendiri, ataukah disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Baik, Pak Reza, keraguan Anda bahwa personel polisi ini melakukan aksi bunuh diri begitu, apakah dengan melihat personel ataupun anggota kepolisian ataupun polisi saat ini juga masih menelusuri atau menyelidiki penyebab-penyebab pasti kematian itu? Ada 2 persoalan pada kasus ini yang menjadi catatan saya. Pertama terkait dengan penyelidikannya dan yang kedua terkait dengan komunikasi ke masyarakatnya. Menurut saya, agar kita bisa memastikan penyebab kematian, ada 4 jenis kematian, Mas. Yaitu saya membuat singkatan NASH. Natural berarti seorang personil polisi meninggal akibat faktor alami. Entah itu karena sakit, entah itu karena usia lanjut, faktor alami. Tidak ada niatan sama sekali untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua adalah akibat kecelakaan. Tersengat listrik, tersapu banjir, terbentur kepala, dan seterusnya. Itu akibat faktor kecelakaan atau accident. Juga tidak ada niatan untuk itu. Yang ketiga dan yang keempat, ada unsur niat di situ. Yang ketiga adalah suicide. Bagaimana seorang personil, lagi-lagi kita perbincangkan, sangat menyedihkan, sampai sanggup membuat keputusan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Itu S, suicide. Dan yang keempat adalah homicide. Bahwa personil meninggal akibat perbuatan orang lain. Nah, kalau hitung-hitungan di atas kertas, menurut saya, apakah personil yang satu ini meninggal akibat faktor alami? Menurut saya tidak. Karena narasi yang terbangun di media sebagaimana disampaikan oleh pihak kepolisian adalah bagaimana yang bersangkutan meletuskan senjata dari tangannya sendiri, mengenai kepalanya sendiri, sampai kemudian berujung fatal, sedemikian rupa. Nah, jadi faktor alami bisa kita kesampingkan. Faktor kecelakaan boleh jadi. Suicide itu yang dinarasikan.
Homicide juga penting diinvestigasi. Jadi dengan kata lain masih ada 3 kemungkinan yang hanya bisa terjawab secara definitif, bukan simpulan sementara, tapi sekali lagi hanya bisa terjawab secara definitif kalau betul-betul pihak kepolisian sudah melakukan proses penyelidikan yang disebut sebagai otopsi psikologi forensik. Otopsi psikologi forensik. Terlebih juga bahwa faktanya ada luka di pelipis. Ini yang jadi perhatian juga dan saat ini masih menjadi tanda tanya. Sebelum mengakhiri hidupnya ataupun ya dinarasikan seperti itu, diduga mengakhiri hidup, ada luka di pelipis. Bagaimana Anda melihat seorang polisi yang saat ini dinarasikan diduga bunuh diri menggunakan senjata api, tapi sebelumnya juga sudah punya luka begitu di tubuhnya, di pelipis. Mas Radi, saya ingin berikan 2 ilustrasi sebagai perbandingan. Ilustrasi ini ekstrim, yang mudah-mudahan tidak ditangkap secara keliru oleh pemirsa Kompas TV ya. Ilustrasi pertama adalah bayangkan seorang personil dengan senjata di tangannya. Betul-betul dengan niatan dia sendiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, akhirnya meletuskan senjata itu mengenai bagian tubuh yang vital memang karena dia berniat untuk menghabisi hidupnya. Itu situasi pertama. Situasi kedua, mirip, ada senjata di tangannya, dia letuskan dengan jarinya mengenai bagian yang vital sampai kemudian berakibat fatal, namun jari yang menarik pelatuk itu terpicu oleh faktor yang lain, misalnya benturan, atau tersengat listrik, atau apapun. Dengan kata lain, sesungguhnya seandainya tidak ada faktor eksternal, maka tidak akan terjadi momen ketika personil menarik pelatuk senjata apinya. Situasi 1 dan situasi 2 kemiripannya apa? Sama-sama ada senjata di tangan mengenai bagian vital. Tapi perbedaannya adalah ternyata pada situasi pertama ada unsur niat dari personil tersebut untuk menarik pelatuknya. Kita bisa kesampingkan faktor eksternal. Sementara situasi kedua justru penyebab terjadinya peristiwa naas tersebut adalah karena faktor eksternal. Betapapun sekali lagi jari yang menarik pelatuk adalah jari si personil sendiri. Nah, situasi pertama yang tadi saya ilustrasikan memang bisa disebut sebagai peristiwa suicide. Tapi untuk situasi yang kedua, menurut saya bukan suicide, tetapi merupakan accident atau kecelakaan. Nah, kalau di media, pihak Polres Jakarta Selatan, kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa dia personil ini meletuskan senjatanya sendiri, maka perlu dicek apakah meletuskan senjata itu murni karena niatan yang bersangkutan, tidak ada faktor eksternal, atau justru karena terpantik oleh faktor eksternal. Ini yang akan membedakan. Anda ingin mengatakan bahwa nekatnya Brigadir RAT ini memantikkan senjata apinya ini, ada pihak lain yang mencoba memaksa itu, begitu? Bagi misal begini ya, kalau kita lihat tayangan singkat yang sekarang sudah tersebar di media elektronik, bahwa brigadir tersebut dikabarkan akan memarkirkan mobilnya. Berarti saat itu dia sedang melakukan sebuah aktivitas tertentu. Kemudian kita saksikan ada benturan antara mobil yang dia kemudikan dengan mobil yang sudah terparkir di situ. Ketika terjadi benturan, adakah kemungkinan bahwa benturan itulah yang tanpa disadari oleh brigadir tersebut membuat jarinya menarik pelatuk senjata api sedemikian rupa? Kalau iya, maka sekali lagi saya katakan ini merupakan accident alias kecelakaan, bukan suicide. Situasi yang lain, anggaplah brigadir tersebut memang menarik pelatuk senjata api dengan jarinya sendiri dan dia punya kesadaran untuk melakukan itu, tetapi kalau dia berada di bawah pengaruh intimidasi pihak lain misalnya untuk melakukan tindakan tersebut, kalau tidak kemudian akan beresiko yang juga sangat buruk, maka kita perlu bertanya ulang, apakah tepat ini situasi yang disebut sebagai suicide atau selain itu? Tapi bagaimana dengan kesaksian orang begitu ya yang berada di sekitar lokasi bahwa pada saat itu sepertinya tidak ada orang lain selain Brigadir RAT di dalam mobil. Kondisi seperti itu yang kemudian mungkin polisi juga menyimpulkan ini merupakan aksi bunuh diri begitu. Paling tidak sejauh ini saya menangkap ada 2 penilaian yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Dari pihak kepolisian menyebut ini sebagai simpulan sementara. Ini adalah suicide. Sementara dari pihak keluarga mengesampingkan atau menyangkal kemungkinan itu. Hitung-hitungan di atas kertas, ketika sudah terjadi kontroversi tentang penyebab kematian seseorang, siapapun itu, maka psikologi forensik mengajukan rekomendasi untuk melakukan otopsi psikologis.
Otopsi psikologis lah sekali lagi yang akan bisa secara definitif menyimpulkan apakah seseorang meninggal akibat faktor alami, kecelakaan, suicide, ataukah homicide. Nah, bagaimana kemudian metode otopsi psikologi ini berjalan? Ya. Pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kondisi kesehatan personil. Oke. Personil ini disebut memiliki senjata api. Ya. Silakan datang ke unit psikologi Polda setempat. Ya. Cek bagaimana kondisi kesehatan yang bersangkutan ketika akan mendapatkan atau memiliki senjata api. Oke. Adakah tanda-tanda dia memiliki abnormalitas psikologis tertentu? Akal sehat mengatakan kalau dia memiliki permasalahan hidup yang serius, apalagi katakanlah memiliki gangguan kejiwaan tertentu, maka sudah barang tentu dia tidak akan diizinkan untuk memiliki senpi. Senjata api. Dengan demikian sebaliknya, karena dia sudah diberikan izin untuk memiliki senpi, maka apa gerangan penjelasan bahwa ini disebut sebagai misalnya akibat gangguan kejiwaan atau masalah hidup yang sedemikian hebat, termasuk masalah pribadi yang juga diutarakan oleh pihak kepolisian. Ya. Yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan brigadir itu juga. Ya, kabarnya teman ada 13 baiknya, teman-teman kantornya, keluarganya, atau tetangga kiri kanannya. Sekali lagi untuk mendeteksi adakah kondisi-kondisi tertentu yang tanda petik menciptakan jalan bagi yang bersangkutan untuk mengambil sebuah keputusan yang keliru berupa suicide. Kalau memang itu penjelasannya. Oke. Kita kesampingkan dulu simpulan dari kejadian ini, dari kepolisian ini. Tapi saya ingin meng-highlight sedikit ke belakang. Kematian seorang polisi yang melibatkan senjata api. Masih belum pudar rasanya ingatan kita pada peristiwa Sambo terutama ya. Ini kan ada peristiwa yang saat itu juga dinarasikan sebagai aksi tembak menembak lah, katakannya begitu. Sekarang terjadi lagi melibatkan senjata api. Apa yang Anda lihat dari personel seorang polisi yang punya akses terhadap senjata api dan punya kejadian-kejadian mengenaskan akhir-akhir ini? Masalah yang tadi saya sebut bahwa pihak kepolisian tampaknya harus lebih serius melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi ke publik secara lebih proper, secara lebih tepat, sesungguhnya berlangsung berulang kali menurut saya. Ambil misal September 2023, Ajudan Kapolda Kaltara juga meninggal sedemikian rupa dan pihak Mapolda seingat saya langsung menyimpulkan itu sebagai suicide. Sampai kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengirim tim untuk melakukan investigasi secara lebih mendalam. Bagaimana hasil kerja tim tersebut terus terang saya tidak tahu karena tidak terekspos ke media massa. Itu satu. Kemudian kita mundur ke Maret 2023. Lagi-lagi seorang ajudan yang juga meninggal akibat peluru, akibat senjata api. Ajudan Kapolda Gorontalo yang juga disebut sebagai suicide. Bagaimana kemudian pendalaman sampai pada simpulan yang definitif juga tidak terbuka secara publik. Dalam kasus Sambo, walaupun bukan suicide tetapi homicide, tetapi kita saksikan bagaimana kemudian komunikasi yang terlalu dini dengan metode penyelidikan yang tampaknya tidak terukur yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, akhirnya memunculkan kontroversi sampai kemudian membuka aib sendiri dari para oknum tersebut. Nah, apa yang saya katakan? Lagi-lagi ada problem penyelidikan yang tampaknya tidak begitu terukur. Bagaimana mungkin dalam hanya hitungan jam pihak penyidik sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa simpulan sementara ini adalah bunuh diri disebabkan oleh masalah pribadi. Nah, dan yang kedua adalah komunikasi publik. Ketika kemudian terjadi kontroversi sedemikian rupa, harus saya katakan, masyarakat akan lebih memilih mendengar siapa? Pihak keluarga kah? Atau pihak kepolisian kah? Ini menjadi bahan introspeksi sesungguhnya. Ketika kemudian kita memandang bahwa ada agenda penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang harus disegerakan realisasi, maka dalam momen yang sebutlah kritis semacam itu, memang komunikasi ke masyarakat, komunikasi ke media oleh pihak kepolisian harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Dengan arti lain bahwa Anda punya harapan lain terhadap penyelidikan kasus ini sekarang ya? Saya pikir sampai terulang melakukan penyelidikan secara lebih seksama, bahkan untuk mengesampingkan atau untuk mengatasi skeptisisme publik dengan melibatkan pihak yang independen dari kalangan ilmuwan, dari kalangan praktisi, bisa dilakukan untuk memastikan bahwa penyebab kematian almarhum bisa disimpulkan secara definitif, sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa polisi bekerja secara terukur dan tuntas pada kasus yang satu ini. Kompolnas Pak Reza meminta bahwa harus ada asesmen lanjutan atau asesmen lebih dini juga terkait mental para personel polisi. Apakah ini relevan dengan kasus yang akhir-akhir terjadi?
terutama upaya suicide terhadap seorang anggota polisi? Saya teringat beberapa tahun silam saya diundang dalam Rapimnas salah satu satuan kerja Polri untuk berbicara tentang masalah gangguan kejiwaan di kalangan personil Polri. Saya katakan sebagai salah satu ilustrasi adalah ketika kita bicara suicide, memang menyedihkan bahwa tingkat suicide di kalangan personil polisi secara umum memang lebih tinggi daripada masyarakat sipil. Ada angka yang menunjukkan per 100.000 orang sipil seperti kita yang memutuskan melakukan tindakan salah mengakhiri hidup, jumlahnya ada 11. 100.000 banding 11. Tapi ketika kemudian penelitian yang sama dilakukan di lingkungan kepolisian, ternyata angkanya naik, yaitu ada 18 orang personil polisi yang mengakhiri hidupnya di antara 100.000. Nah, ini saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa memang perlu perhatian ekstra terhadap kesehatan mental dan juga fisik tentu saja para personil kepolisian. Kita bisa bayangkan beban berat yang harus mereka lakukan, melayani masyarakat, menjadi tulang punggung keluarga, kemudian melayani pimpinan, melaksanakan tugas-tugas organisasi, tugas-tugas ekstra non-organisasi, itu juga akan bisa mendatangkan tekanan batin yang luar biasa bagi personil polisi. Terlebih lagi ketika kemudian ada isu-isu yang tipikal negara kita ini. Penugasan di sana, di sini, persaingan dengan korps yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu akan melipat gandakan, hitung-hitungan di atas kertas, akan melipat gandakan beban batin personil polisi. Karena itu talenta bukan. Ketika terjadi peristiwa yang menyedihkan semacam ini, kita rasa tidak proporsional lagi langsung menyebutnya sebagai oknum atau dibendung dengan sebutan ini akibat masalah pribadi yang seolah-olah terkesan sebagai mental shortcut dari lembaga untuk berlepas tangan. Sebutan oknum, sebutan akibat masalah pribadi, seolah lembaga ingin mengatakan organisasi kami sehat, tapi memang ada 1-2 orang yang bermasalah. Nah, itulah yang disebut oknum tadi. Saya pikir itu tidak lagi tepat, tidak lagi mujarab untuk narasikan ke publik dengan 2 kata tersebut. Kalau begitu, perlukah ada perubahan kultur terhadap sistem berorganisasi sebuah institusi bernama kepolisian atau Polri, dan juga termasuk ini sebagai catatan bersama terhadap anggota polisi yang punya akses terhadap senjata api. Perlukah ada kultur termasuk assessment untuk menggunakan senjata sebetulnya api? Sudah lama bahwa setiap personil polisi yang akan memiliki atau diberikan izin membawa senpi, kepada mereka akan dikenakan serangkaian tes terlebih dahulu. Tetapi menurut saya memang standarisasi, kemudian juga ketepatan penggunaan instrumen, dan adanya kemungkinan intervensi faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi keluarnya hasil tes psikologi personil, itu memang harus dikendalikan seketat mungkin. Kenapa? Karena ada teori misalnya teori efek senjata. Teori ini ingin mengatakan bahwa keberadaan senjata akan membuat orang, termasuk personil polisi, akan berperilaku impulsif. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau dampak impulsivitas yang dimunculkan oleh senjata api bertemu atau berjodoh dengan kerapuhan personil polisi, maka potensi terjadinya kekerasan akan sangat tinggi. Tidak hanya kekerasan terhadap masyarakat, tapi juga kekerasan terhadap personil polisi yang bersangkutan. Nah, karena itu sekali lagi, ini sebetulnya sudah sekian kali di Kompas TV, saya memberikan garis bawah tentang betapa pentingnya keseriusan berlipat ganda institusi kepolisian bagi kesehatan mental para personil. Terakhir Pak Reza, untuk menjawab keraguan publik terhadap kasus ini terutama yang melibatkan Brigadir RAT, proses penyelidikan yang saat ini berjalan juga sudah dilakukan. Tapi untuk menjawab keraguan publik tadi, apa yang perlu kemukakan oleh Polri, dan juga jalur penyelidikan yang seperti apa yang diharapkan sebenarnya? Saya berharap pihak kepolisian tidak terlalu terburu-buru menyimpulkan, walaupun katanya simpulan sementara, bahwa ini adalah suicide yang diakibatkan atau dilatar belakangi oleh masalah pribadi. Menurut saya pernyataan itu sebaiknya ditarik. Yang kedua, sesegera mungkin lakukan investigasi secara objektif berbasis pada keilmuan, yang kemudian disampaikan kepada publik tidak hanya simpulan, tapi gambaran umum tentang metode yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk sampai pada sebuah simpulan tertentu tentang penyebab kematian almarhum. Apakah itu sekali lagi akibat faktor alami, ataukah kecelakaan, ataukah suicide, atau homicide. Baik, terima kasih. Perbincangan kita pagi hari ini soal
diduganya tewas bunuh diri seorang anggota polisi dari Manado yang saat ini masih berjalan proses penyelidikannya. Semoga ada titik terang dan polisi juga bisa memberikan keterangan ataupun proses penyelidikan yang seterang-terangnya kepada publik agar tidak ada keraguan. Terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik yang telah bergabung dan membagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya setelah jeda. Nobar Piala Asia U23 diperbolehkan asal tidak dikomersialkan. Kami punya informasinya sesaat lagi. Kabarnya Prabowo Gibran ini akan membentuk lebih dari 40 kementerian ya. Anda merasa itu efektif? Mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Ada yang menganalisa bahwa sulit ini menyatukan antara PDIP dengan Prabowo Subianto karena di antara mereka, di antara Bu Mega dan Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Nilu, Senin 29 April, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada beatbox. Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama pemegang hak siar Piala Asia U23 di Indonesia, MNC Group, meluruskan soal aturan nonton bareng atau nobar tim Garuda Muda. Nobar diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan. Pemerintah sangat mendukung inisiasi nonton bareng yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap tim Garuda Muda yang tengah berlaga di Piala Asia U23. Namun Kemenpora meningkatkan atau mengingatkan maksud kami untuk kegiatan nobar ini tidak dikomersialkan seperti memungut bayaran dan memasang iklan. Hal ini dilakukan karena banyaknya temuan acara nobar laga Garuda Muda yang tidak berizin dan dikomersialisasi. Sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MNC selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 Asian Cup 2024 di Indonesia. Ketiga, baik Kemenpora, MNC Group maupun PSSI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Indonesia yang selalu antusias mendukung, memiliki semangat merah putih yang menyala bagi perjuangan tim Garuda kita. Jadi yang kami inginkan itu, yang kami ingin luruskan adalah nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak terlalu secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut,
atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group. Sebelumnya surat edaran terkait hak siar Piala Asia U23 tahun 2024 memuat soal larangan nonton bareng atau nobar. Ini memantik emosi para penggemar sepak bola sekaligus pendukung timnas Garuda Muda. Protes dengan cepat menggaung di media sosial, diantaranya mencuit besok yang ngadain nobar mau apapun itu, posternya biarin aja namanya yang punya hajat. Gak usah pada komplain, fokus dukung timnas. Seperti cuitan yang Anda saksikan ini. Ada juga cuitan lain. Kocak sih tiba-tiba keluarin pernyataan larangan nobar kayak gini. Padahal sebelumnya aman-aman aja. Padahal nonton bola kan emang identik sama nobar. Terus kenapa sekarang dilarang? Apalagi sampai merembet ke ranah hukum dalam cuitan lainnya. Selanjutnya ada juga cuitan seperti ini. Yang dilarang itu bagi restoran dan sebagainya, bukan nobar di kampung, katanya begitu. Dan yang lainnya, ada juga cuitan seperti ini, boleh ngadain nobar tapi dengan catatan nggak boleh dikomersialisasikan. Nggak boleh ada sponsor masuk dan apapun yang menguntungkan pihak penyelenggara. Cuitan selanjutnya, aturan ada untuk dilanggar, apalagi ini bola basis rakyat kecil. Kalau untuk Liga Eropa dan lain-lain, boleh sih. Tapi kalau Liga Indonesia, sebenarnya kurang bagus kalau dilarang-larang. Nobar itu juga bentuk sosialisasi warga. Dikit-dikit bayar, nonton ini itu bayar. Kurang banyak tuh duit, seperti kata cuitan yang satu itu. Ada juga cuitan lain, ini dulu pernah ada teman kena kasus karena bikin acara nobar dan dia sempat kena denda. Pas protes malah masuk penjara. Emang nyebelin kelakuan orang-orang punya duit kayak gini, katanya. Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan tim nasional Indonesia U23 melawan Uzbekistan U23 malam nanti. Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro mengatakan pemerintah mengimbau kepada instansi pemerintah baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota untuk menggelar nobar tim Garuda Muda pada Senin 29 April 2024. Kemenpora berencana mengadakan nobar yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kemenpora 29 April 2024 mulai pukul 19.00 WIB. Kelima, Kemenpora bersama dengan Kemendagri juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh instansi pemerintah di semua tingkatan, baik itu di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menunjukkan dukungannya dengan melaksanakan nobar atau nonton bareng timnas Garuda Muda melawan timnas Uzbekistan yang akan diselenggarakan pada besok hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Saudara, kesorotan lainnya, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menghadiri halal bihalal yang diselenggarakan Persatuan Warga Kabupaten Kaur dan Himpunan Keluarga Jurai Kedurang. Yandri mengajak masyarakat untuk menyudahi pertikaian usai Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Yandri saat diwawancarai di sela-sela acara halal bihalal bersama PWKK dan HKJK di gedung MPR DPR pada Minggu siang. Dalam momen halal bihalal bersama warga Bengkulu ini, Yandri juga mendorong agar Persatuan Warga Kabupaten Kaur dan Himpunan Keluarga Jurai Kedurang menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghargai perbedaan pilihan politik. Yandri pun mengajak masyarakat untuk bermaaf-maafan serta kembali bersatu dan membangun bangsa. Berkumpul untuk melaksanakan halal bihalal, hari baik, bulan baik, yang mungkin selama ini silaturahminya berkurang, dengan Saul kan bisa lebih erat. Mungkin gara-gara Pilpres, beda pilihan, kadang-kadang sangat seru kan sebelum Pilpres. Nah, hari ini bisa bermaaf-maafan antara satu sama lain. Saya tadi mengajak supaya udahlah, Pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai. Kita kembali lagi bersatu untuk membangun bangsa ini. Nah, salah satu
saya menyambut baik yang dilakukan oleh Persatuan Keluarga Kabupaten Kaur dan Jurai Kedurang yang bagian dari Bungku Selatan melaksanakan halal bilal di gedung MPR DPR ini. Ada pembahasan menarik setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tepatnya di Kompas Bisnis. Dari sisi peringkat dan valuasi Indonesia, termasuk nomor bontot di antara negara-negara lain yang bertanding di semifinal Piala Asia 2024. Dengan valuasi 187 miliar rupiah, Timnas U23 berada satu peringkat di atas valuasi Irak. Ada Pascal Siswari sebentar lagi di Kompas Bisnis. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saudara. Saya Pascal Siswari. Saudara, pelatih Timnas U23 Sinteyong tegaskan nyali anak asuhnya tak ciut jelang lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Timnas akan menampilkan permainan terbaiknya. Kendati Uzbekistan menjadi tim yang diunggulkan dalam semifinal Piala Asia kali ini karena tak pernah kalah dan clean sheet selama kompetisi, pelatih Shin Tae-yong bertekad Timnas U23 akan menampilkan permainan terbaiknya. Shin Tae-yong juga berharap dengan penampilan apik, Timnas dapat meraih kemenangan. 자기까지 가면서 이겨서 지금 뭐 선수들은 상당히 자신감이 붙어 있고요. 우즈벡 경기를 요 앞전 사우디랑 하는 경기를 직접 가서 눈을 보면서 상당히 좋은 팀이다. 그리고 연령대 대표를 거치면서 원래 우즈벡이 좋은 팀이다 보니까 그런 경기나 모든 면에서 험잡을 데 없이 잘해줬던 경기였고 4강에서는 뭐 쉬운 경기가 아니지만 우리 또한 지금 선수들 남대로 잘 만들어져 있기 때문에 한번 멋진 경기 한번 해보고 싶습니다. Tiket nonton laga semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia dan Uzbekistan ludes terjual alias sold out, saudara. Digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, venue ini berkapasitas 10.000 penonton. Dari aplikasi resmi penjualan tiket, Haya Tukatar, pembeli sudah tidak bisa lagi mengklik pilihan beli untuk pertandingan Indonesia-Uzbekistan.
Nah, kondisinya berbeda jika pembeli memilih pertandingan Jepang-Irak yang masih bisa diklik. Meski tak bisa memastikan supporter mana yang jadi pembeli terbanyak, namun kalau kita berkaca dari pertandingan sebelumnya, laga Indonesia selalu dipenuhi supporter Indonesia. Timnas U23 telah menjalani 3 pertandingan di stadion ini. Indonesia sebenarnya bisa dibilang jadi kuda hitam di Piala Asia Qatar tahun ini, saudara. Sama sekali nggak diunggulin, kini Indonesia bisa masuk ke 4 negara yang akan bersaing di semifinal Piala Asia. Wajar ketika Indonesia tidak diunggulkan, karena dari sisi peringkat FIFA misalnya, Indonesia termasuk nomor bontot banget di antara negara-negara lain yang bertanding. Kita akan lihat datanya mulai dari peringkat FIFA yang sebelah sini, saudara. Ada 4 negara yang akhirnya masuk ke Piala Asia semifinal, yaitu Jepang, Irak, Uzbekistan, dan Indonesia. Anda lihat peringkat FIFA per April 2024, Indonesia jauh banget dibandingkan dengan negara-negara lawannya di semifinal. Jepang ada di paling tinggi, nomor 18, Irak di 58, Uzbekistan 64, dan Indonesia sendiri saat ini di peringkat 134. Nah, peringkat FIFA ini, saudara, merupakan metode yang dihitung dengan metode yang ditentukan oleh FIFA, yang merupakan badan pengatur sepak bola dunia untuk 211 anggotanya. Ini diperkenalkan sejak Desember 92. Jadi penghitungannya sebenarnya cukup rumit. Jadi ada pertandingan selama 1 tahun, ini dilihat mana yang seri, mana yang menang, mana yang kalah, dan juga ada perhitungan seberapa penting pertandingannya. Nah, metode yang sudah dipakai dari tahun 92 ini sekarang lagi banyak dapat kritik oleh penggemar bola karena sebenarnya katanya udah nggak relevan lagi pertandingannya atau penghitungannya. Jadi FIFA sekarang lagi menggodok perubahan metode penghitungan peringkat. Ini untuk peringkat FIFA. Kita geser, ada satu lagi data yang dilihat dari valuasi tim. Kalau dilihat dari valuasi tim, Jepang masih menduduki nomor 1 dari 4 negara yang masuk semifinal Piala Asia. 3,9 triliun rupiah. Ini kami hitung semuanya dengan rupiah, saudara. Yang posisi kedua adalah Uzbekistan dengan nilai 513 miliar rupiah. Jadi meskipun dia peringkatnya 64, tapi untuk valuasinya Uzbekistan ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada Indonesia. Jadi meskipun Indonesia di nomor 134, tapi kalau ngelihat secara valuasi, dia masih atau Indonesia masih berada di atas Irak yang nilai valuasinya adalah 181 miliar meskipun peringkatnya jauh dibandingkan dengan Irak. Nah, kalau valuasi ini, saudara, dihitungnya adalah dari total harga transfer atau harga pasaran seluruh anggota Timnas U23. Jadi kembali kalau kita bandingkan antara Indonesia dan juga Irak, meskipun secara peringkat jauh sekali, tapi kalau dilihat per pemain yang ada di skuad Garuda Muda bisa disimpulkan lebih mahal dibandingkan dengan pemain Timnas U23 Irak. Padahal sebenarnya penghitungannya sama karena kedua negara ini jumlah skuadnya di Timnas U23 sama-sama berjumlah 23 orang. Lalu siapa pemain dengan valuasi tertinggi di tim U23? Kita lihat ya dari, saya kembar nih sama-sama pakai baju merah. Oke, kita geser dulu ke yang nomor 1, ada Rizky Ridho dengan valuasi dan termahal saat ini, yaitu pemain bek tengah Rizky Ridho yang saat ini tergabung dalam klub Persija Jakarta, nilainya 6,95 miliar rupiah. Nomor 2 ada bek kiri dari tim U23, Nathan Choa Aon dari tim Heerenveen dengan nilai pasarnya adalah 6,08 miliar rupiah. Ini posisi kedua. Nah, posisi ketiga ada gelandang tengah Ivar Jenner, nilainya adalah 5,21 miliar rupiah. Saat ini Ivar Jenner memperkuat tim Utrecht 21. Lalu kita geser lagi nih, nilainya sama nih sama Ivar Jenner, yaitu Marcelino Ferdinand, gelandang serang di tim U23 dengan nilai sama, yaitu 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya ada yang nilainya sama juga, yaitu di posisi 5 dan juga 6 ada Bagas Kava dan juga Ramadan Sananta
yang nilai pasarnya saudara sama-sama 4,78 miliar rupiah. Kalau Bagas Kava saat ini menjadi pemain bek kanan dan memperkuat tim lokal Barito Putra, sementara Ramadan Sananta saat ini memperkuat Persis Solo. Kalau kita lihat dari 6 pemain yang saat ini menjadi 6 pemain termahal di tim U23, ini imbang ya antara ada 3 pemain yang memang memperkuat tim lokal Indonesia, tapi ada juga 3 pemain yang saat ini memperkuat skuad asing. Artinya kalau kita lihat secara 6 besar saja, harusnya bisa dibilang kalau pemain lokal Indonesia ini nggak kalah dengan mereka yang berlaga di tim asing. Tapi kalau kita lihat secara perbandingan nih, secara total di 23 pemain U23, pemain yang bergabung di tim asing atau yang ada di luar Indonesia sebenarnya komposisinya terbilang lebih kecil dibandingkan dengan timnas senior, yaitu 26% dari total pemain U23. Kalau kita bicara soal pemain, soal Indonesia masuk semifinal Piala Asia, yang nggak boleh dilupakan adalah yang juga nggak bisa kita lepaskan, ini pelatihnya, yaitu yang saat ini memegang timnas, Sinteyong, yang ternyata Indonesia cuma punya 2 pelatih saja saudara yang berhasil bertahan di atas 5 tahun melatih timnas secara berturut-turut dalam 5 tahun. Salah satunya adalah Sinteyong, dan yang paling lama saat ini kita bahas dulu yang pertama. Ini adalah Anton Pogacnik, pelatih asal Yugoslavia. Ia ketika itu melatih timnas dari tahun 54 sampai 63. Artinya 9 tahun Pogacnik bersama dengan timnas Indonesia. Waktu dipegang oleh Pogacnik, banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh timnas. Salah satunya adalah medali perunggu Asian Games tahun 58 yang kala itu digelar di Tokyo, Jepang. Pogacnik juga jadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas ke Olimpiade. Itu terjadi di tahun 56 digelar di Australia. Tapi akhirnya di tahun 63 Pogacnik ini mundur. Mundurnya ini nggak lama setelah terjadi skandal Senayan tahun 62. Ini skandal yang cukup besar ketika itu karena melibatkan suap sejumlah pemain timnas. Nah, setelah Anton Pogacnik ini, pelatih asal Yugoslavia, nggak pernah ada lagi pelatih yang mampu bertahan lama. Bahkan 5 tahun aja nggak pernah. Paling 3 tahun itu paling lama. Ada juga yang 1 tahun. Ada yang keluar masuk setahun, lalu keluar lalu masuk lagi setahun. Semuanya nggak kuat. Kita bisa bilang rahasia umum kalau perpolitikan sepak bola Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Lalu akhirnya muncullah nih Coach Nim Sinteyong yang kalau dilihat waktunya dari pertama dikontrak 2019 sampai sekarang, artinya Sinteyong sudah 5 tahun bersama dengan timnas. Tapi PSSI sudah secara resmi bilang kalau Sinteyong ini diperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Artinya kalau lancar saudara, maka Sinteyong akan melatih timnas selama 8 tahun. Dan nanti kalau Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade, artinya ini juga jadi bukti kalau pelatih yang bertahan lama dan ada rencana jangka panjang dengan timnas akan jauh lebih efektif untuk membentuk timnas menjadi tim yang lebih solid dan juga kuat. Lalu apa saja yang akan jadi hadiah Piala Asia tahun ini saudara? Pertama, yang sudah pasti nggak bisa dinilai dengan uang adalah kita lihat tiket Olimpiade Paris 2024. Kalau Indonesia berhasil, maka Indonesia akan jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan berlaga di kancah Olimpiade. Indonesia sendiri sebenarnya tercatat di Piala Asia ini sudah 5 kali berpartisipasi sejak pertama kali digelar tahun 2013. Lalu saudara, hadiah kedua adalah trofi asli dari Piala Asia, tapi ini sifatnya hanya dipinjamkan saja, nanti akan dikembalikan dan tukar dengan trofi replika, lalu medali, dan yang terakhir adalah uang tunai. Tapi besaran soal uang tunai ini belum secara resmi diumumkan oleh pihak AFC. Tapi kalau kita lihat dari 2023 Piala Asia, tim yang kalah di semifinal ini mendapat $1 juta, lalu runner up $3 juta,
sementara pemenang mendapat 5 juta dolar. Tapi sekali lagi, uang pasti nggak penting saat ini. Kita berdoa bersama-sama tiket Olimpiade bisa dipegang oleh Indonesia. Nah, saudara, kita akan kembali lagi Kompas Bisnis usai jeda dengan informasi 186 orang di Sukabumi, Jawa Barat tertipu investasi bodong dengan iming-iming mendapat keuntungan dari sewa dan gadai rumah. Kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backing para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara, ada KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Para korban ini akan menempati rumah sewa hunian tersebut selama 2 tahun. Dengan nilai investasi tersebut akan dilakukan pemotongan sebesar 5% pada saat sewa hunian rumah itu sudah berakhir. Namun kenyataannya pada saat proses 6 bulan para korban menempati rumah tersebut, para pemilik sudah mendatangi para korban bahwa CVAAP tersebut hanya menyewa berkisar 6 bulan dan sewa rumah tersebut dibayarkan per bulan. Saudara, kondisi ekonomi global yang tak pasti membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25%. Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025, sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro-stability. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pertama, kenaikan struktur suku bunga di pasar uang rupiah
sejalan dengan kenaikan BI rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward, dan surat berharga negara di pasar sekunder. Penguatan strategi transaksi term repo SBN dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menguatkan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit, pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit, pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yakni sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik gas air bersih, dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024. Kedua, mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%. Rasio intermediasi makroprudensial pada kisaran 84 hingga 94%. Rasio penyangga likuiditas makroprudensial sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 dan 2 tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan 4 tahun 2023, didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga, sejalan dengan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sampai Indonesia Pagi akan kembali. Setelah menyelesaikan sengketa Pilpres, MK hari ini akan mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum pemilu anggota legislatif. 297 permohonan perkara sengketa Pileg telah terdaftar di MK. Kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Ada menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seorang pengendara mobil terlibat cekcok dengan warga di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pria yang mengaku sebagai polisi ini bahkan cekcok sambil membawa pistol dan mengancam warga. Video amatir memperlihatkan saat pengemudi mobil terlibat cekcok sambil membawa pistol dan mengancam warga di kawasan Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung pada Sabtu kemarin. Keributan bermula saat warga berupaya menghentikan mobil pelaku usai kendaraannya menabrak mobil lain di kawasan tersebut. Tidak terima dihentikan, pelaku lantas turun dari kendaraannya hingga cekcok sambil mengacungkan pistol. Mobil itu nubruk, langsung berhentiin sama warga ya. Masih berhentiin? Masih berhentiin, datang ada yang ngejar gitu. Jadi dia sempat ngeluarin kayak safety ya, gitu? Sempat ngeluarin beceng Pak, sama warga gitu, beceng itu ditodongin. Oh, sempat takut juga, panik warga ya? Iya, warga panik. Pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi ini kemudian ditangkap warga. Hasil pemeriksaan warga, ternyata pelaku bukanlah polisi. Mendapat laporan warga, polisi kemudian langsung mendatangi lokasi dan membawa 2 pelaku. Sementara pistol yang ditodongkan pelaku untuk mengancam warga merupakan korek api. Saudara, Mahkamah Konstitusi pagi ini mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum pemilu anggota legislatif. 297 permohonan perkara sengketa Pileg telah terdaftar di MK. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg digelar hari ini 29 April 2024. Secara teknis sidang akan digelar dalam 3 panel setiap harinya dengan 3 hakim MK masing-masing di ruangan. Sedikitnya MK harus menyelesaikan rangkaian sidang PHPU Pileg selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan atau maksimal rampung pada 10 Juni 2024. Hari ini, saudara, digelar sidang sengketa pemilihan legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Adapun pada pemeriksaan pendahuluan akan ada 79 perkara yang akan ditangani. Sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, yang akan menyampaikan langsung bagaimana perkembangannya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat pagi, Putu. Putu, jadi sebenarnya bagaimana teknis sidang sengketa Pileg hari ini? Berapa panel yang kemudian sudah disiapkan, Putu? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Total ada 3 panel yang nanti juga akan diselenggarakan dalam 3 sesi. Jadi yang pertama, pada sesi pertama di jam 8 pagi ini serentak semua 3 panel akan berlangsung, seperti yang juga bisa disaksikan melalui channel ataupun juga siaran langsung di YouTube official dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah itu nanti baru akan dilanjut lagi pada jam 14.30 atau 13.30 maksud kami, setengah 2 siang, dan yang ketiga nanti akan dilangsungkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kemudian dibagi dalam 3 sesi dan juga diselenggarakan dalam 3 panel secara serentak? Karena memang kalau berdasarkan pernyataan dari Mahkamah Konstitusi secara resmi total ada lebih dari 290 gugatan yang masuk dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 10 Juni 2024. Jadi untuk mempersingkat waktu dan juga efisiensi diselenggarakan 3 panel, di mana nanti masing-masing panel ini akan dipimpin oleh 3 hakim. Kalau berdasarkan catatan yang tadi sempat saya konfirmasi secara langsung kepada pihak Mahkamah Konstitusi, pada panel 1 ini nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Soehartoyo, dilanjutkan oleh anggota yakni Daniel Yusmik dan juga Anwar Usman. Sementara di panel maksud kami di panel 1 Soehartoyo, Daniel Yusmik dan juga Guntur Hamzah. Sementara di panel 2 ada Saldi Isra, Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani, dan di panel 3 ada Arif Hidayat,
Anwar Usman dan kemudian ada Eni Nurbaningsih. Tetapi komposisi hakim ini juga akan disesuaikan dengan perkara ataupun gugatan yang masuk seperti tadi. Contohnya pada saat pembahasan pertama di panel 3 ini seharusnya ada Anwar Usman, tetapi karena memang dirasa ada keterlibatan ataupun juga ada hubungan sehingga Anwar Usman ini tidak menyidangkan kasus tersebut, sementara Guntur Hamzah yang masuk ke panel 3 dan kemudian memulai persidangan. Tetapi sekarang komposisinya sudah mulai sama lagi. Kalau lihat bagaimana perkara-perkara yang sedang berlangsung, ini juga berlaku salah satunya misalnya untuk Arsul Sani, karena kita tahu Arsul Sani ini juga tergabung dalam partai P3 begitu. Jadi nanti kalau ada sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan partainya, tentu saja ini akan ada mekanisme tersendiri dari Mahkamah Konstitusi untuk penentuan majelis hakim. Kemudian yang perlu diketahui juga tadi yang menarik salah satunya di panel 2 Adisti dan juga saudara adalah pembahasan mengenai praktik jual beli di Jawa Timur. Ini yang juga beberapa kali dibahas, ada beberapa sengketa baik itu perseorangan ataupun juga partai, dan ini mulai membahas terkait dengan hal tersebut. Di pembukaan sidang ini majelis hakim juga meninjau bukti-bukti perselisihan data baik itu C1 ataupun juga kejadian-kejadian khusus di masing-masing daerah. Kalau melihat bagaimana catatan dari Mahkamah Konstitusi, memang yang paling banyak mengajukan ini adalah Partai Demokrat dan juga Partai Gerindra dengan 32 perkara. Sementara untuk yang perseorangan ini juga tercatat cukup banyak. Data yang tadi dicatat yakni adalah Gerindra 32 perkara, Demokrat 32 perkara, kalau daerah Papua Tengah paling banyak 26 perkara, sementara kalau dirinci terkait dengan kasusnya ini 285 merupakan perkara untuk DPRD dan 12 untuk DPD. Kita nantikan bagaimana nanti jalannya persidangan Adisti karena masih berlangsung sampai dengan sore hari nanti. Oke, kita akan tunggu, targetnya harus rampung 10 Juni 2024. Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat menjadi dua partai yang kemudian paling banyak mengajukan permohonan sidang sengketa Pileg 2024. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bagi Anda penggemar sepak bola, siap-siap saudara, nanti malam Garuda Muda Timnas akan bertanding melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Mungkinkah sejarah kembali tercipta untuk merebut tiket Olimpiade? Sesaat lagi, usai jeda. Berita dari Timnas U23 yang akan bertanding nanti malam. Pelatih Timnas U23 Sintayong tegaskan nyali anak asuhnya tidak ciut jelang lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Timnas akan menampilkan permainan terbaik. Kendati Uzbekistan menjadi tim yang diunggulkan dalam semifinal Piala Asia kali ini karena tak pernah kalah dan clean sheet selama kompetisi. Pelatih Sintayong bertekad Timnas U23 akan menampilkan permainan terbaiknya. Sintayong juga berharap dengan penampilan apik, Timnas dapat meraih kemenangan. 부분이 있었는데 그래도 승부차기까지 가면서 이겨서 지금 뭐 선수들은 상당히 자신감이 붙어 있고요. 우즈벡 경기를 요 앞전 사우디랑 하는 경기를 직접 가서 눈을 보면서 상당히 좋은 팀이다. 그리고 연령대 대표를 거치면서 원래 우즈벡이 좋은 팀이다 보니까 그런 경기나 모든 면에서 험잡을 데 없이 잘해줬던 경기였고 4강에서는 뭐 쉬운 경기가 아니지만 우리 또한 지금 선수들 남대로 잘 만들어져 있기 때문에 한번 멋진 경기 한번 해보고 싶습니다. Keluarga pemain Timnas U23 Marcelino Ferdinand berharap tim Garuda Muda bisa menang atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Kakak Marcelino Ferdinand bilang dalam grup WhatsApp, keluarga selalu memotivasi dan memberi masukan pada Marcelino. Keluarga berharap Timnas bisa mengalahkan Uzbekistan dan secara otomatis lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024 sesuai target Marcelino.
Kalau melihat penampilan Marcel kemarin bagaimana Mas? Kemarin ada peluang sih dan dia menyesalinya. Jadi waktu di grup keluarga juga kemarin dia ada evaluasi introspeksi sendiri untuk penyelesaian akhir lah. Sebelum pertandingan atau pas ke pertandingan apa aja dibahas? Kalau sebelum pertandingan memang biasanya kita cuma menyemangati, mendoakan aja sih. Nggak berat-berat untuk Marcel. Tapi kalau selesai pertandingan biasanya kita ada untuk koreksi dari kakaknya, dari orang tuanya. Jadi kalau setiap pertandingan biasanya kita evaluasi. Jadi dia biasanya dengerin dan dia kadang juga mengutarakan juga apa kurangnya dia gitu. Biasanya evaluasi setelah pertandingan. Indonesia. Siap-siap begadang lagi nih. Jam 9 malam jangan lupakan nanti saksikan, semangati anak-anak muda Garuda Muda kita nanti yang akan bertanding lawan Uzbekistan. Saya juga harus siapkan tenaga kayaknya besoknya subuh lagi jalan lagi siaran pagi. Kopi, cemilan jangan lupa. Jadi pastikan kita dukung bersama Timnas Garuda untuk bertanding lawan Uzbekistan tadi malam. Nah, informasi dari Timnas Indonesia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radhi Saputra. Dan saya Disti Larasati. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Kabarnya Prabowo Gibran ini akan membentuk lebih dari 40 kementerian ya. Anda merasa itu efektif? Mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Ada yang menganalisa bahwa sulit ini menyatukan antara PDIP dengan Prabowo Subianto karena di antara mereka, di antara Bu Mega dan Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Nilu, Senin 29 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Baru 2 bulan bebas, selebritas Rio Raivan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Sudah 5 kali Rio terjerat kasus barang haram tersebut. Pelatih Timnas U23 Sintayong tegaskan nyali anak asuhnya tak ciut jelang lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Timnas akan menampilkan permainan terbaiknya. Duka di jalur Gaza belum juga usai. Ledakan kembali terjadi di sebelah utara jalur Gaza. 32 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Halo saudara, Kilas Kompas kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi kami juga hadirkan, beragam informasi menarik lainnya yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya, Andre Sinaga, kita jelang Kilas Kompas lengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, diduga korsleting listrik 7 kios semi permanen di belasan kendaraan roda 2 ludes terbakar di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan pada Minggu siang. Api pertama terlihat dari salah satu kios yang berada di bagian tengah dan warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, tapi tak berhasil karena kencangnya hembusan angin. Untuk memadamkan api, 2 mobil pendamping kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan kurang lebih 2 jam kemudian.
Pengendara moge terlibat kecelakaan saat melintas di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur pada Minggu sore. 2 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka dalam kecelakaan ini. Peristiwa berawal dari korban bersama rombongan melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan. Motor korban bersenggolan dengan kendaraan lain dan menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. 2 pengendara moge yang merupakan pasangan suami istri ini meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan pengendara lain yang turut kecelakaan ini dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini sedang dalam penanganan kepolisian setempat. Ada 3-4 motor moge lewat, saya ngikut. Nah begitu ngikut, nggak sampai 100 meter, kayaknya ada yang ngerem di depan, ada orang belok, tapi intinya ngerem. Adalah yang jatuh, nabrak. Saya minggir langsung ngerem di si pinggir. Nah yang dari belakangnya masih ngebut, nabrak moge juga, motornya terpental ke motor saya. Kita ke informasi lainnya, setelah sempat viral di beberapa kota seperti Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta karena dianggap meminta-minta secara paksa, seorang perempuan parubaya ditangkap petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Kayak kenal nih. Seorang warga merekam saat ibu peminta-minta ini melancarkan aksinya sambil setengah memaksa. Setelah mendapat laporan dari warga adanya pengemis viral yang meminta secara paksa, petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor langsung menemukan ibu parubaya ini di Jalan Raya Lawan Gintung. Awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta, namun setelah dibujuk petugas Dinsos, ibu itu dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan asesmen dan akan dikembalikan ke keluarganya. Dapat info dari beberapa media sosial ya, sampai akhirnya tadi pagi Pak Kepala Satuan ada memerintahkan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya di mana, coba dipatrolikan bersama jajaran Dinsos. Tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan. Setelah itu kita bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya. Kita ke Bandung, saudara. Seorang pengendara mobil terlibat cekcok dengan warga di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pria yang mengaku sebagai polisi ini bahkan cekcok sambil membawa pistol dan mengancam warga. Video amatir memperlihatkan saat pengemudi mobil terlibat cekcok sambil membawa pistol dan mengancam warga di kawasan Ranca Mayar, Baleendah, Kabupaten Bandung pada Sabtu kemarin. Keributan bermula saat warga berupaya menghentikan mobil pelaku usai kendaraannya menabrak mobil lain di kawasan tersebut. Tak terima dihentikan, pelaku lantas turun dari kendaraannya hingga cekcok sambil mengacungkan pistol. Mobil itu nubruk, langsung berhentiin sama warga ya. Gitu, Pak. Pasti berhentiin? Pasti berhentiin, datang ada yang ngejar gitu. Jadi dia sempat ngeluarin kayak safety gitu? Ya, sempat ngeluarin beceng, Pak. Sama warga gitu, beceng itu ditodongin. Oh, sempat takut juga, panik warga ya? Iya, warga panik. Pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi ini kemudian ditangkap warga. Hasil pemeriksaan warga, ternyata pelaku bukanlah polisi. Mendapat laporan warga, polisi pun kemudian mendatangi lokasi dan membawa 2 pelaku. Sementara pistol yang ditodongkan pelaku untuk mengancam warga merupakan korek api. Ya, jadi saat kami amankan memang kedua orang tersebut menggunakan pakaian yang mengarah kepada petugas kepolisian. Yang satu menggunakan pakaian polisi, yang satu identik dengan identitas reskrim. Kami juga telah amankan berikut dengan barang bukti berupa senpi yang diduga senpi yang ternyata adalah sebuah korek api. Selebritas Rio Rayvan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika Jumat malam kemarin. Saat ini Rio Rayvan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian. Pesinetron Rio Rayvan bukan kali ini terlibat kasus narkoba. Sebelumnya, Rio pernah ditangkap 5 kali
terkait kasus yang sama. Ia bahkan baru menghirup udara bebas 2 bulan setelah dijatuhi hukuman 3 tahun. Saudara RR diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Mohon waktu, sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Ditangkap di mana belum tahu? Ya, nanti kami update lagi ya Mas, mohon waktu. Sekarang kan Jakarta Barat masih mengembangkan dan mendalami. Sama narkoba jenis apa, Bu? Belum, ya. Rio dikunjungi mantan istri dan juga kerabatnya di Polres Metro Jakarta Barat. Kembali terjerumus dalam kasus narkoba. Untuk yang kelima kali, Rio Raivan mengaku kepada mantan istri bahwa pergaulan yang mempengaruhinya. Keluarga berharap Rio dibolehkan menjalankan rehabilitasi dalam kasus narkoba kelima kalinya ini dibandingkan masuk ke jeruji besi. Tangkap juga lagi untuk yang kelima kalinya, pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan, tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab, karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat ya. Kalau kayak gitu kan semuanya ya, kita kan nggak tahu ya situasi orang kan dalam keadaan apa gitu, terus juga posisinya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau Rio seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih. Diduga cekcok dengan istri, suami nekat membakar rumah mertuanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV dan sempat membuat panik warga sekitar. Pria ini nekat membakar rumah mertuanya di Jalan Satangalorong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Peristiwa ini sempat membuat panik warga. Dengan peralatan seadanya, warga pun langsung memadamkan api sebelum semakin membesar. Belum diketahui pasti apa penyebab pelaku nekat membakar rumah mertuanya. Namun pihak keluarga menduga akibat perselisihan dengan sang istri. Pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian. Dari IDEN sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365, kejadian sekitar tahun 2020. Kaitannya dengan pemilik rumah sebagai apa dia? Jadi pemilik rumah sebenarnya adalah mertuanya sendiri. Jadi si pelaku ini ada masalah dengan istrinya, mungkin hilap dan sebagainya, berupaya melakukan pembakaran. Selanjutnya, saudara, polisi menangkap terduga pelaku penembakan terhadap seorang juru parkir di tempat hiburan malam di Banyumas, Jawa Tengah. Terduga pelaku ditangkap bersama rekan perempuannya di sebuah guest house. Tim gabungan Satreskrim Polresta Banyumas bersama tim dari Brimob Jawa Tengah menggerebek dan menangkap terduga pelaku di salah satu guest house di wilayah Kecamatan Purwokerto Utara. Selain terduga pelaku, petugas juga menangkap seorang rekan perempuan. Polisi kemudian melakukan olah TKP di lokasi penangkapan dan menggeledah kamar tempat terduga pelaku menginap serta kendaraan yang diduga dibawa oleh pelaku saat kejadian. Yang diduga pelaku kita amankan ke Satreskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang? Yang kita amankan di sini 2 orang, itu dengan salah satu yang diduga teman wanitanya. Untuk saat ini memang olah TKP kita masih mengamankan beberapa barang pribadi. Nanti apa saja nanti kami akan laporkan lebih lanjut. Sebelumnya, saudara, seorang juru parkir tewas ditembak pengunjung tempat hiburan malam di area parkir hotel di wilayah Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Diduga penembakan dipicu pelaku emosi usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir. Karena tak mau membayar uang parkir hingga pelaku melepaskan tembakan ke arah juru parkir. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dada hingga meninggal dunia.
Pelatih Timnas U23 Sintayong optimistis nyali anak asuhnya tak bakal ciut saat lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Prabowo hadir bersama Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama karena berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Prabowo juga menyebut melalui silaturahmi kerjasama, kolaborasi, dan kerukunan akan berkelanjutan. Dalam sambutannya di hadapan keluarga besar dan pengurus Nahdlatul Ulama, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyiapkan dirinya untuk menjadi presiden selanjutnya. Prabowo juga menyebut dirinya tidak akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu jika tak mendapat restu Jokowi. Itu saya akan sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan dukungan dan komitmen PBNU pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gus Yahya menyebut PBNU akan membantu memastikan agenda pemerintah yang ditunjukkan untuk kemaslahatan rakyat bisa terlaksana. Untuk itu PBNU akan selalu bersama dengan pemerintahan yang akan datang hingga masa jabatan yang diemban selesai. Kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini soal politik? Ya, tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat. Saudara, jelang lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia, pelatih Timnas U23 Sintayong menegaskan nyali anak asuhnya tak ciut. Timnas akan menampilkan permainan terbaiknya. Kendati Uzbekistan menjadi tim yang diunggulkan dalam semifinal Piala Asia kali ini karena tak pernah kalah dan clean sheet selama kompetisi, pelatih Sintayong bertekad Timnas U23 akan menampilkan permainan terbaiknya. Sintayong juga berharap dengan penampilan apik, Timnas dapat meraih kemenangan. 부분이 있었는데 그래도 승부차기까지 가면서 이겨서 지금 뭐 선수들은 상당히 자신감이 붙어 있고요. 우즈벡 경기를 앞전 사우디랑 하는 경기를 직접 가서 눈을 보면서 상당히 좋은 팀이다. 그리고 연령대 대표를 거치면서 원래 우즈벡이 좋은 팀이다 보니까 그런 경기나 모든 면에서 험잡을 데 없이 잘해줬던 경기였고 4강에서는 뭐 쉬운 경기가 아니지만 우리 또한 지금 선수들 남대로 잘 만들어져 있기 때문에 한번 멋진 경기 한번 해보고 싶습니다. Sementara itu, ibunda kiper Timnas U23 Hernando Ari
yaitu Ibu Erna Yulestari, berdoa agar putranya bersama timnas meraih kemenangan dalam pertandingan selanjutnya. Selain memberikan semangat, sang ibunda juga berpesan agar putranya selalu optimistis di setiap pertandingan yang dihadapi. Ya, itu dari U16. Kalau Nando itu setiap kalau mau main itu, Mah minta doanya ya Mah supaya saya menang gitu. Oh iya Nang, saya doakan kamu semangat ya, bilang saya gitu Mbak. Semangat, optimis kamu selalu, saya bilang gitu. Kalau mau masuk lapangan harus doa dulu, saya gitu. Sehari jelang kick-off semifinal Piala Asia, Timnas Indonesia U23 terus mengasah strategi meningkatkan kebugaran untuk menghadapi Uzbekistan. Berhadapan dengan lawan yang lebih berpengalaman di pentas Asia, nyali Timnas tak ciut. Berkaca pada pertandingan sebelumnya, berhadapan dengan tim yang peringkatnya berada jauh di atas, Timnas U23 menampilkan permainan yang Spartan. 7 gol berhasil dicetak oleh Timnas U23. Hampir setiap pertandingan Timnas di Stadion Abdullah bin Khalifa selalu penuh dengan pendukung. Tiket pertandingan semifinal lawan Uzbekistan kabarnya sudah ludes terjual. Tak hanya di Qatar, pendukung yang berada di tanah air juga terus mendoakan untuk kemenangan Timnas U23. Mereka berharap kita lolos ke final. Kan kemarin aja bagus banget mainnya, sekarang pasti lebih bagus lagi, lebih bakal bisa ngacak-ngacak Uzbekistan lah pokoknya. Tapi ada ketakutan nggak sama lawannya? Enggak ada, pokoknya harus menang lah, pasti menang mutlak. Menurutku sih optimis menang ya, karena kita tahu juga latihannya untuk tim Indonesia juga udah cukup keras dan disiplin, tentunya di bawah pelatih Sintayong. Ya saya sih optimis menang sih. Melihat dari hasil kemarin melawan Korea Selatan itu udah cukup bagus sih. Tapi tetap juga harus waspada dan tetap latihan keras juga. Wah, optimis banget sih menang. Kalau ngelihat permainannya seperti yang kemarin lawan Korea ya, wah kayaknya pasti sampai final sih lawan Jepang. Oh gitu, optimis sampai lawan Jepang. Iya. Tapi kira-kira ada yang ditakutkan nggak sih sama Uzbekistan? Oh, yang ngeri banget kan, performanya sekarang kan 12 gol ya dan belum pernah kebobolan. Mudah-mudahan seperti kayak Korea kan kemarin belum kebobolan, akhirnya pas lawan Indonesia bisa kebobolan. Mudah-mudahan seperti itu. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Timnas U23 Uzbekistan pada Senin besok. Kemenangan lawan Uzbekistan akan mengantarkan Timnas U23 kembali mencatat sejarah tembus final Piala Asia dan dipastikan juga tiket Olimpiade Paris 2024 dalam genggaman. Dua pekerja tersengat listrik tegangan tinggi saat mengecek talang air yang melintas di atas lantai 2 sebuah ruko di Madiun, Jawa Timur. Sementara 1 orang tewas di lokasi dan lainnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Informasi kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Sebuah mobil pickup terjun ke sawah di Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saat kejadian, mobil pickup ini tengah mengangkut warga yang hendak berwisata ke Pantai Indah Kemangi. Akibatnya 10 penumpang yang didominasi anak-anak dan ibu-ibu tercebur ke sawah. Diduga kecelakaan disebabkan sopir melaju terlalu ke kiri di jalan, sehingga keluar badan jalan hingga terperosok dan terguling ke sawah sedalam 3 meter. Dua pekerja renovasi ruko di Madiun, Jawa Timur tersengat listrik tegangan tinggi saat mengecek talang air yang melintang di atas lantai 2 ruko. 1 korban diantaranya meninggal dunia di lokasi. Sementara 1 korban lainnya terluka. Kedua korban dibawa ke RSUP Dr. Sudono Madiun. Selain mengidentifikasi jenazah korban, polisi yang datang ke lokasi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter turut merendam akses jalan warga.
Selain karena tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan air kiriman dari Kabupaten Tebo dan Bungo yang memicu debit air sungai Batanghari meluap. Duka di jalur Gaza belum juga usai. Ledakan kembali terjadi di sebelah utara jalur Gaza, 30 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Tetaplah bersama kami. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Ada menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backing-nya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi. antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. sekarang bau memang masih. Di Lu, Kompas TV, independen, terpercaya. Di paruh akhir Kilas Kompas ini, saudara, informasi selanjutnya, jelang ibadah haji 2024, pelaksanaan manasik haji pun sudah dimulai dilakukan. Manasik haji atau simulasi pelaksanaan ibadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci ini mulai dilakukan sejumlah biro perjalanan haji. Ada sekitar 1.000 jemaah calon haji khusus yang mengikuti manasik haji yang digelar pada Minggu pagi hingga sore. Direktur Utama Pantuna Travel Syam Resviadi mengatakan semua persiapan sudah dilakukan jelang keberangkatan pertama jemaah calon haji pada tanggal 22 Mei 2024. Ada keberangkatan itu pertama kita dengan program Arba'in tanggal 22 Mei insya Allah. Ada 2 bis, paket biru Arba'in dan paket coklat Arba'in dengan menggunakan Saudi. Kemudian di tanggal 27 ada dengan Emirat. Kemudian juga tanggal 28 dengan Garuda, Saudi, Oman dan Qatar. Terakhir adalah program tengah yaitu program Ungu Tengah tanggal 6 Juni. Duka di jalur Gaza belum juga usai. Ledakan kembali terjadi di sebelah utara jalur Gaza, 30 orang tewas dalam 20 jam terakhir. Asap membumbung tinggi dari ledakan yang terjadi di utara Gaza. 32 orang tewas dilarikan ke rumah sakit selama 24 jam terakhir. Dan hingga kini tercatat total lebih dari 34.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel, di mana 2/3 dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Demikian Kilas Kompas hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengetahui informasi lainnya. Saya Andre Sinaga, terima kasih. Sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Paskali Siswari. Hujan lebat yang terus-menerus sejak awal April di sebagian besar wilayah Tanzania telah memicu banjir bandang dan tanah longsor. Bencana alam ini telah menewaskan 155 orang. Banjir dan tanah longsor berdampak pada lebih dari 200.000 orang dan merusak jalan, jembatan, serta fasilitas umum lain. Dar es Salaam, kota terbesar di Tanzania, adalah wilayah yang terdampak paling parah. Warga mulai kesulitan mendapatkan bahan pangan dan sanitasi yang layak. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, sebagian besar wilayah Afrika saat ini mengalami cuaca ekstrim akibat gabungan efek fenomena El Nino dan dipol Samudra Hindia. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-finals. Let's go! Go to Paris! Writing history. Thank you, Pats! Halo Sobat Garuda yang sudah mendukung timnas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya lagi, doanya lagi di pertandingan saja bisa dapat hasil terbaik. Terima kasih. Sejarah baru, untuk pertama kalinya timnas Indonesia melaju hingga babak semifinal Piala Asia U23. Usai Pilpres, partai politik buka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024. Akankah Pilkada serentak November mendatang juga tuai pro kontra? Arus urbanisasi kerap timbulkan masalah baru kota besar yang kian padat penduduk dan tinggalkan desa yang potensial dikelola. Apa solusi pemerintah? Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Saudara, Garuda Muda berhasil mengukir sejarah baru di sepak bola level Asia. Usai memulangkan Korea Selatan, untuk pertama kalinya, timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23. Garuda Muda cetak sejarah. Usai menaklukkan Korea Selatan lewat adu penalti dengan skor akhir 11-10, Indonesia melaju ke semifinal. Usai pertandingan, Ketua PSSI Erick Thohir membagikan momen bahagia bersama skuad Garuda Muda di laman Instagramnya. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo! Garuda Muda pun akan menghadapi Uzbekistan pada Senin 29 April pada laga semifinal AFC U23 setelah Uzbekistan berhasil menyingkirkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Meski Garuda Muda bermain apik melawan Korea Selatan, namun pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo meminta timnas meningkatkan permainan di laga semifinal. Ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Sinteyong, ya, terutama di sektor pertahanan kanan yang ditempati oleh Rio Fahmi. Ini terlihat masih mudah sekali diterobos oleh pemain-pemain lawan. Kemudian juga ketenangan bermain, saya pikir sudah bagus, tapi akan lebih bagus apabila ketenangan bermain ini lebih ditingkatkan, gitu ya. Di balik euforia Piala Asia U23, drama kepulangan Nathan Joaon ke klub Heerenveen sempat mewarnai persiapan timnas Garuda lawan Korea Selatan. Pasalnya, bek kiri klub asal Belanda itu hanya diizinkan bermain pada fase grup Piala Asia U23.
Berkat hasil lobi-lobi PSI dan dukungan berbagai pihak, akhirnya Nathan kembali diizinkan memperkuat timnas Garuda Muda di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun membagikan momen tersebut lewat media sosial Instagramnya. Sebelumnya, klub Jepang Cerezo Osaka juga berhasil dilobi untuk mengizinkan Justin Hubner memperkuat skuad Garuda Muda. Pemain bek tengah ini pun bergabung saat timnas U23 menghadapi Australia di fase grup A. Kabar baik juga datang dari sang pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu diperpanjang hingga tahun 2027. Kode perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sempat dibocorkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Garuda Muda mengalahkan timnas Yordania dengan skor 4-1. So coach stay with us. Shin Tae-yong menorehkan sejarah timnas Garuda Muda lolos 8 besar Piala Asia U23. Pelatih berusia 53 tahun itu juga berhasil membawa timnas senior Indonesia masuk babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejumlah target baru pun menanti Coach Shin Tae-yong dalam kontrak barunya hingga 2027 mendatang. Laga timnas Indonesia dengan Korea Selatan menjadi pertandingan menarik bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin Tae-yong juga pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 sebelum akhirnya melatih timnas Indonesia tahun 2019. Sementara itu, pelatih Korea Selatan Hwang Shin-hong menyebut sudah menduga anak asuhnya akan bertemu dengan timnas Indonesia. 네, 신 감독 저번 일본전 할 때 그러니까 와서 만나서 얘기했고요. 만날 수도 있다고 8강에서 만날 수도 있을 거라고 서로 얘기했고 근데 그게 또 현실이 됐고 하지만 승리를 해야 되는 경기이기 때문에 승리를 위해서 준비할 거고 인도네시아도 마찬가지고 신혜영 감독이 인도네시아를 너무 좋은 팀으로 만들어놔서 저도 보고 상당히 좀 놀랐는데 좋은 팀이라고 생각합니다. 그리고 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있고 굉장히 경계하고 우리가 준비를 해야 승리할 수 있는 팀이라고 그렇게 생각하고 있습니다. Indonesia tercatat sudah 6 kali berpartisipasi dalam gelaran Piala Asia U23 sejak tahun 2013. Namun gagal 5 kali dalam babak kualifikasi. Pada tahun 2013, timnas Indonesia gagal ke putaran final di Oman dan berada di posisi ketiga grup E. Di tahun 2016, timnas Indonesia kembali gagal di putaran final di Qatar dan hanya menempati posisi kedua grup H. Pada tahun 2018, Indonesia pun gagal melaju ke putaran final di China dan hanya berada di posisi ketiga grup H. Tahun 2020, Indonesia kembali gagal ke putaran final di Thailand setelah menempati peringkat 3 di grup H. Terakhir, Indonesia gagal ke putaran final di Uzbekistan pada tahun 2022 setelah menempati peringkat 2 grup G. Tahun 2024, akhirnya Indonesia lolos babak kualifikasi dan pada debutnya di Piala Asia U23, Garuda Muda berhasil melaju hingga semifinal. Sementara itu, timnas Korea Selatan yang menjadi lawan Garuda Muda memiliki pemain kunci, di antaranya Jong San-bin, Lee Yong-jun, dan Keum Si-sung. Korea Selatan juga menempati peringkat 23 FIFA, sedangkan Indonesia menempati peringkat 134 di ranking FIFA. Sebelumnya, kurun waktu tahun 1991 hingga 2018, Indonesia-Korea Selatan telah bertemu sebanyak 7 kali pertandingan. Namun, selama gelaran tersebut Indonesia belum berhasil mengalahkan Korea Selatan. Saudara, Pilpres 2024 telah final, namun pemilu 2024 belum usai. Karena pilkada di depan mata. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit Special Report. Jadi ini partai itu harganya sangat tinggi sampai dengan pendaftaran. Karena di situ masalah tiket partai dan segala macam. Tapi setelah pendaftaran sampai kemudian hari H, biasanya partai menjadi berkurang faktor determinannya.
kabarnya Prabowo Gibran ini akan membentuk lebih dari 40 kementerian ya. Anda merasa itu efektif? Mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Ada yang menganalisa bahwa sulit ini menyatukan antara PDIP dengan Prabowo Subianto karena di antara mereka, di antara Bu Mega dan Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Nilu, Senin 29 April, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswi Faridan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Sementara Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, Bobi Nasution, sang wali kota Medan, siap naik tingkat dan adu kuat di pemilihan Gubernur Sumatera Utara November 2024 nanti. Bobi mengaku dapat surat penugasan dari DPP Partai Golkar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara sehingga tak perlu lagi mendaftar. Ya, makanya kan saya bilang sampai dengan hari ini Golkar itu menyampaikan surat tugasnya 2 sebagai tugas sebagai wali kota Medan, calon wali kota Medan dan calon gubernur. Ya dua-duanya kita ikuti proses.
PDIP pun siapkan lawan. Beberapa nama muncul, seperti Nixon Nababan, mantan Bupati Tapanuli Utara, dan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang telah mengambil formulir pendaftaran calon Gubernur Pilgub Sumatera Utara. Berpotensi diusung PDIP, Edi Rahmayadi pun berterima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan, partai besar masih berpaling, masih mau melihat saya khususnya untuk memimpin di Sumatera Utara. Apresiasi dan terima kasih. Tak hanya lewat PDIP, Edi Rahmayadi yang memimpin Sumatera Utara di periode 2018-2023 pun mendaftar lewat partai lain. Edi sudah mengambil formulir calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Serahkan formulir yang perlu dilengkapi, dan nanti insya Allah partai sesuai mekanisme yang ada akan melakukan proses sebagaimana sudah ditetapkan oleh partai. Jika terwujud, pertarungan Bobi Nasution melawan Edi Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara bisa jadi sengit. Apalagi relawan Jokowi Projo sudah menyatakan dukungan kepada Bobi Nasution. Dukung, pokoknya kita dukung. Terus dukung ya? Dukung. Relawan dikerain dulu? Pasti buat pilkada serentak. Berarti semua yang keluarga Jokowi ikut pilkada, Projo ikut turun? Kan nggak semuanya, cuma Bobi doang. Enggak, semuanya dari mana? Kan ada enggak, saya udah ngomong. Beliau istrinya, Mbak Irina nggak maju. Nggak jadi ya? Nggak. Sementara bursa Pilgub DKI Jakarta kian menarik jadi sorotan. Sejumlah nama mulai kencang terdengar akan jadi calon gubernur Jakarta. Salah satunya mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah dapat surat tugas dari Partai Golkar. Selain RK, nama gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan juga mencuat untuk berebut kursi Jakarta 1. Anies Baswedan sempat membantah akan maju di Pilkada Jakarta karena saat itu masih fokus pada penghitungan suara dan sengketa Pilpres 2024. Sementara PKS, partai pendukung Anies dalam Pilpres 2024 dan yang berhasil mengantarkan Anies jadi gubernur Jakarta pada 2017, mengisyaratkan tak akan mengusung Anies di Pilgub DKI 2024. Dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah. Saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju. Pengamat politik Universitas Pajajaran Kunto Adiwibowo menilai PKS tak mau lagi berikan tiket pilkada secara cuma-cuma untuk tokoh di luar partai seperti Anies Baswedan. PKS tentu dengan jumlah kursi yang memadai untuk mengajukan calon gubernur sendirian di DKI atau DKJ nanti ya, daerah khusus Jakarta, tentu ingin mendorong kader dari partainya sendiri gitu. Jadi mereka tentu tidak akan mau memberikan tiket ini secara cuma-cuma atau harganya terlalu murah kepada person atau orang atau tokoh dari luar partai mereka, yang kemudian mereka tidak mendapatkan timbal balik yang seimbang. Sementara itu, sejumlah nama lain juga muncul meramaikan bursa Jakarta 1. Di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang diisukan maju lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Partai-partai lain tak ketinggalan. Nasdem berpotensi mengusung kadernya Ahmad Syahroni dan PDI Perjuangan mulai mendorong kadernya Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Di Pilkada Jawa Barat, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia, dikabarkan akan mundur dari bursa calon wali kota Bandung periode 2024-2029. Sementara mantan wali kota Bogor Bima Arya siap maju jadi calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Bima Arya mengaku telah mendapat arahan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sejumlah nama juga jadi perbincangan untuk mengisi kursi Jawa Tengah 1 sepeninggal Ganjar Pranowo yang telah menjabat 2 periode. Nama-nama tersebut diantaranya kader PDIP yang juga mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Ada juga nama Diko Ganinduto dan Taj Yassin Maimun yang disebut-sebut akan maju Pilgub Jawa Tengah.
Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, petahana Gubernur Jawa Timur mengaku telah mengantongi dukungan dari 4 partai politik untuk maju kembali menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Khofifah mengaku masih akan menggandeng Emil Dardak sebagai calon wakil gubernurnya kembali. Sementara menurut pengamat politik Kunto Adiwibowo, partai politik justru tak berpengaruh banyak pada pilkada, terlebih sosok calon kepala daerah yang akan lebih menentukan. Nah, jadi ini partai itu harganya sangat tinggi sampai dengan pendaftaran, karena di situ masalah tiket partai dan segala macam. Tapi setelah pendaftaran sampai kemudian hari H, biasanya partai menjadi berkurang faktor determinannya dalam pilkada, gitu. Dia tidak jadi faktor yang sangat menentukan. Pemungutan suara Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Sebelum pemungutan suara, tentunya ada tahapan proses yang harus dilalui, termasuk penetapan calon kontestan Pilkada. Masih banyak kejutan yang bisa terjadi. Kankah diwarnai kontroversi seperti Pilpres yang baru saja berlalu? Saudara, gelombang perantau usai Idul Fitri ke kota besar seperti Jakarta kerap jadi fenomena. Masihkah Jakarta jadi tujuan utama? Usai jeda di 60 menit special report. Pusatnya memang di Jakarta gitu, cuannya ada di Jakarta mau nggak mau gitu. Jadi kita harus ke sana gitu. Ada gula, ada semut, dan industri komunikasi yang saya pelajari dari kuliah dan saya geluti sampai sekarang itu juga ada di Jakarta gitu. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. 14? 15? Tuh, itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. Kabarnya Prabowo Gibran ini akan membentuk lebih dari 40 kementerian ya. Anda merasa itu efektif? Mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Ada yang menganalisa bahwa sulit ini menyatukan antara PDIP dengan Prabowo Subianto karena di antara mereka, di antara Bu Mega dan Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Nilu, Senin 29 April, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV.
memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Kita bertemu lagi di Business Talk bersama saya, Mahasiswi Faridan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Jakarta gitu. Buah perjuangan Gusti tak sia-sia. Kini, ia mampu mengantongi puluhan juta rupiah dalam sebulan. Belum lagi penghasilan tambahan dari pekerjaan lepas sebagai konsultan komunikasi. Gusti pun semakin percaya diri menggantungkan hidup di kota metropolitan. Jakarta sih sejujurnya. Saya belum pernah ada kepikiran untuk kembali lagi ke rumah gitu. Pun kembali ke rumah mungkin untuk pensiun yang sudah nggak ngapa-ngapain ya. Tapi selama kita masih bisa produktif, saya rasa tetap di Jakarta. Dan menurut saya kota ini tuh menawarkan apa ya, semua endless opportunity sih. Pesona kota besar seperti Jakarta memang memikat berbagai kalangan untuk beradu nasib. Tak heran, perantau seolah tersihir dengan harapan peningkatan taraf hidup yang mutakhir. Perantau lain datang dari Garut, Jawa Barat. Mujib Mutakin memilih mengadu nasib di Jakarta dengan berjualan telur gulung, ketimbang harus mencari pekerjaan atau berdagang di kampung halamannya. Mangkal di 2 titik kawasan Palmerah, Jakarta Barat, dalam sehari Mujib bisa meraup keuntungan Rp500.000. Dewi Fortuna menghampiri, keuntungan Mujib bahkan bisa mencapai Rp1 juta per hari. Meski harus jatuh bangun dan terkadang pulang dengan tangan hampa, bagi Mujib menjadi pedagang kaki lima di Jakarta lebih menjanjikan karena daya beli yang tinggi. Kalau kayak dagang semacam cemilan gitu ya, makanan, kalau di Garut daya belinya mungkin agak-agak kurang, tapi tempat-tempat yang lain mungkin tempat tertentu lah gitu. Kalau di Jakarta kan beda. Di Jakarta juga dibilang gimana ya, di Jakarta juga nggak semuanya tempat di Jakarta itu bisa ramai, tergantung lokasinya gitu. Ada yang strategis kan, ada yang gimana gitu. Alhamdulillah Kak, berminat di Jakarta lumayan banyak. Nggak kepikiran ke sono, nggak kepikiran ke yang lain gitu. Jadi udah nyaman lah, udah merasa nyaman di sini. Malah kayaknya selamanya dah di sini telur gulung. Ya, belum kepikiran sama yang lain Kak. Perpindahan masyarakat daerah ke area perkotaan tak hanya berdampak pada kepadatan penduduk, tapi juga meningkatkan persaingan kerja hingga timbul masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2023, dari 5,2 juta penduduk DKI Jakarta yang masuk dalam angkatan kerja, 400.000 diantaranya kategori pengangguran. Artinya, masih ada 8% penduduk yang belum terserap lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut data Disduk Capil DKI Jakarta selama 2020 hingga 2023, lebih dari 80% pendatang merupakan lulusan SLTA sederajat ke bawah, dan lebih dari 60% diantaranya berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Hari Nugroho menyebut, pemerintah menerapkan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD yang tersebar di 5 wilayah Jakarta. Diharapkan perantau yang tidak dilengkapi kompetensi cukup dapat lebih terarah dan langsung terserap lapangan kerja tersedia. Sekarang kita sudah berubah mindsetnya, bahwasanya pelatihan yang akan kita kerja adalah pelatihan yang akan menjurus ke kebutuhan daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Jadi kita tidak, dulunya memang pelatihan kita itu copy paste, tiap wilayah itu sama, ada 19 kejuruan sama, tidak berdasarkan
peta tata guna lahan maupun peta klasifikasi jenis perusahaan yang ada di wilayah. Jadi nanti yang akan kita sampaikan nanti pelatihan yang sekarang ini adalah sudah melakukan program unggulan di masing-masing PPKD di wilayah. Jadi barat, selatan, timur itu beda-beda. Contoh nanti timur kita program unggulan adalah barista, industri otomotif. Pusat selatan adalah tata geraha boga berkaitan dengan perhotelan. Administrasi perkantoran berkaitan dengan perkantoran. Kemudian untuk bahasa juga akan kita kembangkan di pusat dan selatan. Namun, di tengah asa memperbaiki standar hidup di kota besar, fenomena urbanisasi ke Jakarta sebenarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut data di Sdukcapil DKI Jakarta, jumlah pendatang terus mengalami penurunan, namun tetap tergolong angka yang tinggi. Di tahun 2022, pendatang yang masuk ke Jakarta mencapai lebih dari 27.000 orang. Sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan hingga di 25.000 orang. Sementara tahun 2024 ini, Disdukcapil memprediksi jumlah pendatang turun 10 hingga 15.000 orang. Apa penyebabnya? Apakah kota Jakarta sudah mulai meluntur daya tariknya? Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin menyebut penurunan angka pendatang ke Jakarta disebabkan penertiban dokumen kependudukan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun secara garis besar, Jakarta masih memikat hati para pendatang. Apakah DKI Jakarta turun daya tariknya? Saya rasa tidak, karena sampai saat ini pun ya menurut catatan BPS kita memberikan kontribusi 16,77% untuk perekonomian di Indonesia. Ya, kontribusi inflasi 20,47%. Ya, dan kita juga memberikan kontribusi investasi tahun 2023 sebanyak 11,70%. Di mana investasi yang masuk sebanyak 166,7 triliun dan memberikan kontribusi perputaran ekonomi 70%, ya, perputaran uang nasional. Jadi daya tarik Jakarta tetap menjadi magnet, ya, bagi para pendatang. Cuma saja kenapa fenomena pendatang turun dan yang keluar semakin banyak, karena kita ada program penataan dan juga penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Masyarakat yang sudah berdomisili di tempat baru selama 1 tahun itu wajib dan harus memindahkan dokumen kependudukannya. Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga menyebut penurunan jumlah pendatang ke Jakarta disebabkan bergesernya tujuan perantau. Tak lagi ke Jakarta, namun menyebar ke daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang Selatan, hingga Bogor. Pergeseran ini terjadi karena biaya hidup di Jakarta yang tinggi. Yang datang ke Jakarta ada kecenderungan turun, itu bukan berarti kemudian mereka nggak datang ke Jakarta. Mereka memilih tinggal di Bodetabek, pinggiran Jakarta, tetapi tetap mengadu nasib kerjanya ke Jakarta, ya. Karena pertimbangan tadi, tempat tinggal yang layak itu terjangkaunya di Bodetabek misalnya, apalagi kalau lokasinya didukung oleh transportasi massal seperti kereta api, maka mereka punya pilihan untuk tetap tinggal di Bodetabek, tetapi pemikirannya mereka tetap akan tetap bekerja ke Jakarta. Artinya apa? Arus urbanisasinya tetap ke arah Jakarta. Nah, yang menjadi menarik adalah pemerintah Bodetabek yang menjadi pendukung kota Jakarta selama ini juga tidak melakukan antisipasi. Karena bagaimana juga mereka nanti akan datang ke Jakarta, tetapi bebannya kan ada di Jakarta kalau tidak ada antisipasi. Misal kemacetan lalu lintas, ya. Kemudian tadi akan menjamur perumahan kumuh. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah Jakarta dan Bodetabek. Pengamat tata kota menyebut butuh kerjasama dan komitmen pemerintah daerah asal perantau mempersiapkan kualitas warganya sehingga dapat bersaing di kota besar seperti Jakarta. Apalagi status ibu kota negara yang akan dicabut membuat Jakarta menjadi kota global dengan tingkat persaingan semakin tinggi sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya. Jakarta kan sebagai penerima tenaga kerja, gitu kan? Tetapi pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi asal para pendatang tadi, ya, itu kan juga punya tanggung jawab, kan itu warganya mereka. Jangan lupa, KTP-nya bukan KTP DKI Jakarta, kan? Ya, ada tanggung jawab pemerintah kota, kabupaten, hingga provinsi untuk apa? Meningkatkan kualitas, ya, kualitas
dari para pendatang perantau yang akan datang ke Jakarta dan sekitarnya tentunya ya. Bergesernya tujuan perantau turut diindikasi perkembangan pembangunan daerah-daerah penyangga. Hasil analisis Litbang Kompas dari data migrasi seasonal kurun waktu 2013 hingga 2021 menyebut perpindahan penduduk Indonesia berubah dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga Medan beralih ke daerah-daerah penyangga sekitarnya karena dipicu perkembangan daerah yang sudah menyerupai kota-kota besar. Di samping itu, ada pula sejumlah orang yang tidak tergiur gegap gempita kota besar sebagai perantauan dan memilih memberdayakan daerahnya sendiri. Saudara, arus urbanisasi tak hanya menimbulkan masalah baru di kota-kota besar, namun juga meninggalkan desa yang harusnya potensial untuk dikelola. Selengkapnya, usai jeda di 60 Menit Special Report. Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, maka secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka.